minta kedewasaannya ya. Sorry, ini jadinya Bang Zuma juga kena report, saya juga takutnya nanti kena report. Yang dirugikan juga saya, dan saya juga nggak mau menuntut Bang Zuma untuk bertanggung jawab. Saya nggak merasa perlu gitu ya. Ini kena report ini Bang Zuma, oke? Ya, silakan Bang Zuma dengan kedewasaan Bang Zuma. Bu Sofi juga ya, saya harap juga mohon bersabar ya Bu ya. Silakan. Ya sudah, saya panggil dia, namanya siapa? Namamu siapa? Ya, Namamu siapa? Kamu nggak baca itu, nama saya Sofia Azara. Oke, mana KTP-nya? Boleh kulihat? Bang Zuma. Untuk apa saya ngasih KTP? Ya, saya nggak bisa manggil kamu kalau itu bukan namamu. Nama kamu Zuma. Loh, ya sudah, saya panggil apa yang bagus? Saya namanya Christine, kok saya yang... Ya sudah, saya panggil kamu apa? Kamu yang menuduh nama saya Christine, kamu yang harus buktikan bahwa nama ya saya sudah, Christine. Ya sudah, namamu siapa? Oh, ini gundul nih memang nih. Memang gundul dia. Oke, Al-Hayat silakan. Al-Hayat bahas surah Al-Baqarah dan Wahyu 11 biar seimbang kita. Kamu ya Zuma. Kalau kamu bertanya baik-baik, saya selalu jawab baik-baik. Oke, pertanyaan saya ulang. Saya di sini Tuhannya siapa yang disalib lebih dulu daripada Yesus? Saya sikat nabimu itu yang pedofil. Aduh, nggak usah begitu, Sopiato, nggak usah. Saya kentuti itu Quranmu. Saya sikat. Nggak usah kayak gitu. Ayolah kita belajar. Kamu yang sudah mulai kok. Kamu mau tanya baik-baik, tapi kamu sudah framing. Nah kan, kena report kan? Kena report. Enggak, saya nggak nurunkan. Demi apapun saya nggak menurunkan. Saya lagi ngetik loh. Saya lagi nge-WA ini, Bu Sofi malah. Saya lagi nge-WA Bu Sofi. Saya WA Bu Sofi. Sudah, saya jawab aja. Ya, silakan Bu Sofi. Di Wahyu 11 itu, ya dikatakan secara rohani Sodom dan Gomora itu adalah bumi ini. Jadi kamu tuh harus tahu dulu, ya. Ketika kamu membaca kitab Wahyu, kamu harus baca dulu kitab Taurat Musa. Selama kita masih ada di earthly, di bumi ini, ya, itu adalah tanah Mesir, ya, gambaran daripada Mesir, gambaran daripada dunia ini. Sodom dan Gomora disitu bicara Yerusalem yang ada di bumi ini, belum Yerusalem baru, ya. Jadi itu bukan bicara ada Tuhan yang disalibkan di Sodom dan Gomora, sudah dijelaskan itu secara rohani disebut Sodom dan Gomora. Jadi selama kita masih berkelana di bumi ini adalah sama seperti bangsa Israel itu di padang pasir, ngerti ya? Kita belum sampai pada tanah Kanaan sorgawi, yaitu Yerusalem sorgawi yang dijanjikan Tuhan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya jelas, itu simple. Udah, kamu jangan ngarang bebas. Ayo, yang lain diam. Saya dengan siapa namanya tadi? Al-Hayat. Ayo Injil kita mulai. Adalah kitab yang diberikan kepada Udah. Nggak usah nangis, santai aja, napa? Itu kan Tuhanmu kayak gitu. Maryam setelah ngedan Tuhanmu gitu suaranya. Kamu jangan gitu. Maryam yang mana? Orang Maryam di tempat Maria sejenak setelah dia ngeden, suara Tuhanmu kayak gitu. Mari kita lihat Wahyu 11 nomor 8. Kok cuman kayak gitu bisanya? Host, kenapa kesurupan orang ini? Kenapa kesurupan? Itu gila, karena Injil itu tidak pernah berupa kitab, betul nggak teman-teman? Terus Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Joseph, saya tanya. Sofiatul, Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Saya kasih kamu 1 miliar, buktikan. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Mana? Gak usah kau bahas kayak gitu, gak usah. Saya tanya mana Injil Allah yang diberitakan Yesus. Mana? Ini justru saya tanya. Ayo. Bloknya kamu orang ini justru yang saya tanya. Markus 1 nomor 14. Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Tunjukkan ke saya. Loh, Injil 1, itu adalah Yesus itu sendiri. 2, Yesus itu 3, 4, 5, 6, 7,
Delapan, cuma modal congor ya di sini ya. 9, Cuman modal congor ya. 10. Nggak ada jawaban toh? Nur, Ah. Nur. Kamu Yesus di dalam Markus 1 nomor. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya buka room bukan buka pasar. Jadi kalau teman-teman mau rame ya silakan di pasar, jangan di room ya. Karena ya saya jujur ya, tidak mau memperpanjang. Sebenarnya saya dari tadi nggak dapet tuh. Yang bertanya juga aneh ya. Bagaimana pertanyaannya itu belum belum ternarasikan dengan baik ya. Itu gimana sih maksudnya? Ya, nggak ada ujungnya ini. Bingung saya. Iya. Ya jadi gimana ya? Saya close aja kali ya. Atau gimana? Kalau mau diskusi silakan teman-teman. Cuman maksudnya yang ini. Panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya panik. Pertanyaan-pertanyaan mematikan buat Sopiato. Belum tahu Bang Suma. Oke, kita izin lagi. Naik lagi kita teman-teman. Mudah-mudahan dinaikkan. Kita jelaskan Islam dulu dua. apa itu arti Injil kiamat. Jelaskan dulu supaya pemirsa itu tahu ya. Injil itu bukanlah sebuah kitab. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya, makanya dikatakan Injil yaitu anaknya sendiri, kabar baik anaknya menurut Rasul Matius. Injil atau kabar baik anaknya menurut Rasul Markus. Injil gak pernah sebuah kitab. Ya. Saya tanya pertanyaan saya. Ketika Isa Markus masih nenek, berusia 40 hari. 1 nomor Didengar jawabannya. 14. Ini motong mulu gitulah Kipli. Iya. Nggak ada ilmu, orang jelasin dipotong. Dengarkan pertanyaannya, Keimananmu baca dulu sendiri, kok nggak ada dalilnya. isinya. Kalau keimananmu nggak ada Dibaca isinya. dulu dalilnya. Kamu tuh nggak ada isinya, Dibaca Kipli. dulu Kamu tuh nggak dalilnya. tahu apa-apa tentang Markus Islam. 1 Kamu itu minder nomor sama Quranmu, 14. sama nabimu. Ditanya Orang apa, jelasin, jawab bukannya apa. didengerin, malah dipotong-potong. Inilah. Cuma ini nggak bisa Markus didebat. 1 jangan. Siapa? Baju Nih, Sesudah Coba. Yohanes, Ajarin ini sesudah Kipli. Yohanes datang ke Galilea, Yesus memberikan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Nah, saya tanya, Yesus Injil memberikan Allahnya Injil mana? Loh, Injil itu kabar Memberitakan baik. Kamu baca dong. keruso, Kamu baca Roma 1. keruso, Kamu baca keruso, Roma 1. keruso itu bahasa Kamu Yunani bisa artinya jelasin. memberitakan. Ya, Injil itu silakan. sudah diberitakan oleh para nabinya. Kamu baca Roma 1. Ya, Injil itu sudah diberitakan oleh para nabinya di dalam Roma perjanjian 1 itu belakangan. Injil- Ini Yesus yang kita bahas. Injil itu Yang bukan kita nasib bahas kamu. ini Yesus, Injil bukan tidak ajaran Kristen yang kita bahas. Saya kasih kamu 1 miliar semua orang muslim di dunia. Lalu bisa Injil membaca Allah yang kitab dibahas bisa. Yesus itu apa? Mama, aku diberikan Eh, kitab. Yang diberitakan Yesus itu apa? Nabi. Saya kasih kamu 1 Yang miliar, diberitakan bisa Yesus bisa. itu apa? Kamu tunjukkan Injil Allah yang Isa. diberitakan. Kamu tunjukkan Jadi satu nggak Injil. nyambung Injil yang begini, diberikan temanya Isa Dengarkan. sama si bayi. sendiri. Dengarkan. Tengah-tengah Dengarkan langsung. Sopiatul. Timer aja, Saya pakai kitab timer. Injil yang Oke, pakai timer. Saya dengan siapa ya? Sama Kamu siapa? Christine. Sorry, berikan- Sopiatul kamu ya. berikan saya Yang lain diam. mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Tunjukin Oke, sama oke. saya kitabnya di mana. Baik. Oke. Saya jawab. Pakai timer. Al-Quran surah, dengarkan. Iya, pakai timer boleh. Biar Boleh, enak. boleh. Bentar. Siap. Jangan bentar. Bentar ya. Pegangan ya, Sopiatul pegangan yang kuat ya. Pegangan apa? Ini kayak suara Tuhanmu ketika dia baru lahir loh. Oh, itu bukan Isa, bukan Tuhan kita. Isa Itu kayak Emang Tuhanmu enggak suara bayi. Tuh digaulin Muhammad. Yesus ketika keluar dari rahim emang suaranya enggak suara bayi. Tuhan kami. Suara langsung Tuhan orang kami- berkumis ya? Tuhan kami lahirnya Udah, 1500 tahun setelah udah. Nabi Isamu. Udah, yuk, Isa itu yuk. keponakan. Oh, jadi pas dia lahir dia langsung berkumis gitu. Udah. Berkumis tolol. Yuk, diskusi dengan baik yuk. Diskusi dengan baik yuk. Kita atur diskusinya. Temar. Ya. Si A turun aja, si A enggak ada gunanya nih, si A ini. Turun Ya, aja lu dia. ngerti ilmunya bodoh. Ngapain pencium tai imam dinaikkan? Juma, Enggak perlu. Juma tolong, hargai. Juma, Kita udah teman Bang saya Zuma, ya. nggak gitu dong Bang Zuma. Jangan Kita gitu kalau Bang. Ngapain?
Bang Zuma, nggak, jangan gitu dong. Jangan gitu, udah. Ini room saya, yang naikkan ya saya. Udah, jangan gitu. Enggak. Pakai adab sedikit gitu loh. Ini Masa nggak sesama, bisa lihat biarpun kita beda agama kan masih satu kebangsaan, gimana sih? sesama Islam begini sih, gimana sih? Saya aja sama Bu Sofi beda gereja kok. Sama Ki Ahmad beda gereja, nggak begitu ah. Udah deh, diam. Sesama Islam, siapa bilang dia Islam? Siapa Dia bilang bukan Islam Zuma itu. beragama manusia aja dulu? Sama seperti Kristen dengan Otak Syiah aja itu dulu. sama-sama di tubuh Yahudi dan Islam itu loh. Ah, kamu pakai Nggak usah dalil ngomong hadis kalau nggak itu punya buat ilmu apa? Zuma, belajar dulu 10 tahun baru kita ngobrol, oke? Oke, kita atur dulu pakai timer mau berapa menit. Bang Zuma, Bu Sofi mau berapa menit? Itu kan sebuah kitab. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi kamu tidak bisa memaksakan pemahaman Kristen dengan Islammu itu. Bahwa Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan ditanya Injil nanti adalah kitab baru kau yang diam diberikan lagi kepada gitu Nabi loh. Isa ketika Nabi Isa masih berusia 40 hari masih nenen. Saya bawa tema Wahyu 1:11, larinya ke Injil. Nabi. Itu suara Tuhanmu ya waktu bayi? Kayak gitu ya, Tuhan kamu Supiatul? tidak pernah bernama Isa. Oh, Coba kamu cari. oh lahir langsung dewasa berkumis, Tuhanmu. Isa. Bro Isa Joseph, itu gue malu nih sama lahirnya Zuma pada nih, zaman gitu. Musa. Kok orang Islam bodoh? Isa Ngapain itu kamu malu? Musa dan Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu, Kiki? Emang kamu Islam? Gak ada ilmunya. Ngapain? Kamu siapa? Kamu siapa, Kiki? Kau bukan Islam. Ngapain kau malu? Emang kita satu akidah? GR lu. Bodoh, gue ngerti. GR apa urusannya? Pasti nggak satu Kita kan akidah beda agama. Kita kan beda agama. Ngapain kau malu? Apa hubungannya? Nah, iya, agama gue Ngapain pakai kau apa? malu? Agama lu kan enggak. Lah, itu urusanmu. Syiah dengan Islam kan beda. Ngapain kau? Diam kau, diam. Boleh dong gue bicara. Diam. Boleh bicara itu yang Pemakan punya tai pikiran. imam. Kalau Zuma kan nggak punya. Pemakan tai imam, diam. Agama kok Nah, makan tai. itulah Diam. omongan orang yang nggak punya pikiran. Namanya Syiah memang kayak Pikiran. begitu. Udah kau diam. Ini bukan waktumu. Silakan host 22 menit. Saya dengan Ini gimana siapa sih, Mas? Supiatul. Coba, kok primata ngatur-ngatur? Kiki kamu turun. Di sini nggak Siapa ada yang Syiah turun? versus Nggak punya versus ilmu. Kristen. Lu saya yang berdebat, Islam yang berdebat bukan Syiah. Udah kau cari tai imam saja kau. Kau pakai Haji masker. nggak pernah. Kau cari imam, kau jadikan nya masker. Udah kau turun. Ya, oke, Bang. Cuma saya Iya, rasa saya dulu ya. Host, iya, sebentar. saya dulu ya, host. Oke, sebelum mulai saya titip pesan boleh? Titip pesan boleh? ya? Boleh. Ngapain coba agama Syiah dinaikkan? Coba untuk apa? Saya mau tanya dulu ke host. Umat Ini Islamnya. teman saya loh, nggak apa-apa. Kenapa nggak diturunkan? Pasti nggak bisa debat. Ini kan Kristen Lu pegang Islam. Sofiatul kemana-mana. Kristen Islam. Kenapa si Kiki ini dinaikkan? Dia kan Syiah. Lu pegang Sofiatul sama Kiamat kemana-mana. Pasti bakal malu-maluin ini Islamnya. Udah. Di sini nggak ada imam. Di sini nggak ada imam, Kiki. Nggak ada imam di sini. Ya, Bang. Ngapain kau ke sini? Yang ada ini bukan umat Islam, yang ada primata. Enggak ada imam di sini, si Kiki. Kamu Ini turun aja. Zuma yang mengatakan Muhammad itu pedofil. Emang kurang ajar bro Kiki. Padahal di Syiah nggak begitu. Memang Iya. dia ini bukan bicara tapi berbunyi. Iya, Syiah Kristen kan sama aja penyembah manusia. Udah turun. Kalau kayak Zuma ini kan cuma Oke, diam. berbunyi. Host, Berbunyi itu namanya didiamkan primata. saya si Kiki ini. Si Kiki ini didiamkan aja dulu. Masukkan ke kandang. Ya. Oke, Bang. Sofiatul Anda siap? Atur bro Joseph sama orang kayak begini nggak ada ilmunya. Sofiatul siap. 2 menit ya. Oke, baik. Baik. Apa bisa saya mulai, host? Oke, iya, siapa duluan yang mau Baik. berbicara berarti? Siapa dulu mau berbicara? Biar saya duluan. Oke, saya mulai ya sebentar. Biar saya. Kalau Oke. kamu tanya, kamu harus dengarkan jawaban, nggak boleh bantah. Kalau kamu debat, Iya. kamu mendebat, jawaban saya habisi nabimu. Saya buka siapa moral nabimu di sini. Silakan, Sofiatul. menggagai- Silakan, Sofiatul. Sofiatul, silakan. Sofiatul, Iya. Kiamat, Saya bisa pasti mulai? bisa. Kalau saya Gua- jawab, kamu Zuma bantah gua beda satu sama kali, Zuma. kamu bantah jawaban Saya boleh mulai? Kamu bantah jawaban saya habisi nabimu. Oke, iya. Siap. Bu Sofi, oke. Bang Zuma, saya titip pesan ya. Pesan saya tadi saya lupa. Oke. belum. Siap. Oke.
baik Bu Sofi maupun Bang Zuma ya. Namanya Kan Nur, sudah namanya Nur Alim Bro Joseph. ya, nggak Panggil usah, nggak namanya usah. aja. Iya, Nur nama saya Alim. Nur Alim. Iya, Ya, kenapa? Kamu sakit dengan nama saya? Ya, Kenapa? Bang. Ya ayam udah Bang Hmm? Zuma aja ya. ya. Lanjut lanjut. Kamu Silakan berhenti Bang jadi Zuma. home rank kalau tahu nama saya? Udah. Enggak kan? Bang Tetap Zuma aja udah. ke home rank Emang kan? aku kayak nabimu, hombreng. Ini Oke, saya kapan mulai kita ya. kalau ya sebentar dulu, saya titip pesan-pesan aja belum dari tadi kalian Iya, ngomongin makanya udah bicara. diturunkan aja ini. Orang-orang ini diturunkan aja. Saya aja sama Christine. Sorry, Kenapa Sopiatul. panik ada saya di sini kamu, ha? Kenapa panik? Diturunkan Malu ya? aja. Kan kita mau Kena mental ya? kondusif kan. Oh, Home rank kena ini diturunkan. mental. Buktiin Zuma ini punya pikiran atau enggak, jangan-jangan nggak punya gitu loh. Oke, udah nggak usah dibalas lagi, udah nggak bakal selesai. Diem dulu ya teman-teman, diem dulu. Oke, teman-teman ya, khusus untuk Bang Zuma dan Bu Sofi, saya rasa ya tadi betul ya. Kalau Bu Sofi lagi berbicara, Bang Zuma jangan dibantah. Kalau Bang Zuma lagi berbicara, Bu Sofi jangan dibantah ya, karena masing-masing punya waktu. Diselesaikan dulu sampai selesai 2 menit, baru nanti kedua belah pihak ya. Jadi gimana sistemnya? 2 menit untuk berargumentasi sampai berapa ronde? Nanti kan akan ada sesi untuk tanya jawab. Kira-kira untuk sesi tanya jawab masing-masing ini selesai sampai kapan? Kita 1 jam aja, satu jam aja. 1 jam dibagi berapa sesi? Bang Zuma atau Bu Sofi, kesepakatan teman-teman berdua. Saya nggak mau ini ikut campur. 2 sesi aja, 2 sesi, 30 menit. 30 menit di awal dipakai untuk apa? Bertanya jawab atau gimana, Bang Zuma? Iya, tanya jawab. Oke, 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa? Berargumentasi, habis itu ditanggapi, habis itu tanya jawab. Bro Joseph mau kasih saran boleh Bro Joseph? Silakan. Jadi begini, biasanya tuh 3 menit itu paparan, lalu 2 menit itu bantahan, lalu 2 menit terakhir itu kesimpulan. Begitu aja, simpel. Thank you. Itu berarti tadi aku bingung 1 jam itu untuk apa. Oke, saya pangkas saja Bang Zuma 40 menit deh ya. Ya, oke ya Bang Zuma ya. Oke, sip. 20 menit Sip. pertama. 20 menit kedua, oke. Ya saya pakai 2 menit dulu untuk paparan ya. Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu. Silakan. Saya mulai sekarang ya Bang Zuma. Silakan berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh. Jadi gini, Al-Quranul Karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang diseru ini adalah ahli kitab, ya, bukan Kristen. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka, sehingga orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan. Ya, yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Setelah proses belajar, kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, Petrus dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan. Bukan kitab yang Yesus ajarkan, bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka tugas daripada Sopiatul di sini adalah membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel. Silakan. Sudah? Silakan. Saya jawab ya. Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada orang Muslim tahu arti kata Injil. Ya, kalau kamu tanya Muslim apa itu Injil, mereka berkata begini,
kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu. Tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Sampai sekarang nggak ada. Kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli, ya, Quran zaman Muhammad tidak ada, Quran zaman Utsman nggak ada. Yang kalian miliki sekarang ada versi Imam Hafs tahun 1924, ya, yang dikanonisasi. Ini siapa ini? Bang Zuma di mute dulu ya. Oke. Saya pause dulu. Ya, waktu saya sudah habis tadi, berapa detik. Yang kedua, di dalam Roma 1 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bicara perjanjian lama. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan kabar baik, janji mengenai kedatangan Mesias. Siapakah sang Injil itu? 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman Allah, ya, yang diperanakkan menurut Daud. Dikatakan Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantara nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya. Jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari sorga, teman-teman. Apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, negeri dongeng. Ya. Tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab. Melainkan ini adalah Injil, kabar baik, janji kedatangan Mesias. Menurut Matius, Injil kabar baik kedatangan Mesias menurut Markus, Injil kabar baik kedatangan Mesias menurut Lukas, dan menurut Rasul Yohanes. Oke, baik. Ngerti ya? Oke, waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya. Kita akan lanjutkan kepada argumentasi, adu argumentasi. Saya rasa 3 menit ya. Kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih? Oke, 3 menit. Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan. Bukti saudara Sofiatul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu. Menurut Kristen, saya tidak tanya menurut Kristen, yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu yang kutanya. Oke. Sedangkan di dalam uraian kitab Anda, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di data nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, berarti Yesus menerima firman dari Tuhan, yang kemudian Yesus memberitakan, dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Ini yang Al-Quran sebutkan, Injil Allah telah disembunyikan. Jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus itu, yaitu konsep doktrin. Ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan, disembunyikan. Ternyata ada pemberitaan Injil Allah yang Yesus sampaikan, yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia katakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menerima firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang disebut Injil di sini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah, yang mana Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri, Sofiatul, tapi adalah firman yang diterima, yang disampaikan. Sementara kitab saudara, yang kitab kanonik itu bukan dari mulut Yesus, itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan, termasuk Markus 1 ini. Hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea, lalu memberitakan Injil Allah.
Injil Allah adalah barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Al-Quran betul, ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Kristen muncul belakangan, makanya pakai Roma, pakai Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mengklaim agamanya orang, kitabnya orang. Demikian, silakan. Jadi inilah kesesatan Islam, teman-teman. Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil. Padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab. Dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama. Bahkan Islam itu nggak ada yang tahu arti kata Injil. Ya, sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk, yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di mana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut kepala ular itu. Injil gak pernah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, dunia dongeng. Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam. Ya, kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian. Sudah diberitakan oleh para nabinya. Tadi saya sudah katakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tuh bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenen. Kitabnya mana sampai sekarang saya tanya? Hah? Dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli, sekarang saya tanya itu Quran yang katanya turun dari Lauhul Mahfuz dari langit ke-7 ke langit pertama tuh di mana sekarang kitabnya? Mana kitabnya? Hah? Mana tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari sorga ke langit ke-7 pada zaman Muhammad itu loh. Katanya Muhammad menerima kitab Quran, kitabnya Allah, ini mana kitabnya? Ya? Iman Kristen, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi. Para nabi itu menulis nubuatan, ada 8.362 nubuatan, 350 diantaranya janji mengenai Goel, sang kabar baik, sang Injil, yaitu Yesus. Dan para rasul merupakan saksi mata Injil itu sudah datang. Ngerti ya? Jadi Injil itu bukanlah kitab, tetapi sang firman itu sendiri yang nusul jadi manusia. Ya, itu berkali-kali sudah kita katakan. Ya, makanya saya tidak pernah percaya itu Islam, gombal gambul. Ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenen. Katanya di surah 5 Al-Maidah ayat 110, Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan. Jadi di kandungan tuh Isa nulis Taurat. Hah? Itu bolpennya masuknya lewat mana saya tanya? Hah? Bolpennya masuknya lewat mana? Di surah 5 ayat 110 tuh loh. Isa kok bisa menulis kitab hikmah, Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan? Terus keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil. Itu apa enggak seluruh Israel heboh ada bayi bawa kitab lahir? Hah? Apa bukan seluruh? Kenapa orang Israel menyalibkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi? Hah? Mana itu kitabnya? Tunjukin sama saya. Zuma, kamu jawab saya, tunjukin kitab Quran yang turun dari sorga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenen. Jawab, tunjukin sama saya. Oke, terima kasih atas paparan kedua belah pihak. Saya rasa sekarang masuk kepada gimana? Masih adu argumentasi atau sudah masuk tanya jawab? Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Argumentasi dulu, Bang. Semua yang disampaikan itu tidak berdata. Boleh ya? Oh iya, berarti di hold kok dulu tidak ya berdata? pertanyaan. Saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul. Nggak pernah ada kitab namanya Injil. Injil itu adalah kabar baik. Saya tanya Yesus bukan rasulmu, bukan nabi-nabi palsumu yang kutanya. Injil Yesusnya, Injil Allah yang kutanyakan. Ya, nabimu yang nabi palsu yang mulai keluar dicekek. giliran saya, Supiatul. Sejak Supiatul, giliran saya. Keluar dari Gua Hira jadi nabi. Giliran saya. Benar, kamu kok bisa mengatakan saya nggak punya dasar? Hah?
Sejak kapan ya bahwa Oh iya Injil dong. itu adalah Saya kan sebuah saya kitab? membahas Sejak Injil Allah. Sejak kapan orang Kristen Yesus mengatakan memberitakan Injil Allah. Injil mana yang Yesus Loh, beritakan? sudah jelas Kamu kabar nggak usah baik. nangis dulu. Ini Yesus berkata waktu apa? saya. Kabar baik Bahwa apa? dia mengutus Kabar baik Bapa apa? ke dalam dia diutus Bapa ke dalam Udah, dunia. diam. Giliran saya, host. 3 menit, host. Oke, Ya. Oke, baik. Iya, saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan ad hominem ya. Jangan ad hominem ya. Bro Joseph, Iya, sorry gue saya sudah potong sedikit. jelaskan Ini kok, kan dia masih ngeyel. tinggal kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan dibikin bantahan lagi nggak selesai debat kusir. Ini Bukan, langsung begini. kesimpulan. Ketika dia mengatakan Injil, saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang Kristen. Tidak pernah Injil itu sebuah kitab, sebuah buku. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir. Giliran para saya rasul. 3 menit. Itu tadi kamu udah ucapkan itu, Sofiatul. Udah Kitab diam. Matius, Giliran Markus, saya, Lukas, giliran Yohanes saya itu sekarang. disebut kitab memoir para rasul. Itu bukan ajaran Kitab Yesus. ingatan para Kitab-kitab rasul. itu tidak diberitakan oleh Yesus. Yesus Oke. nggak pernah bawa buku. Kamu harus tahu itu. Sejak kapan Yesus bawa tidak buku? mengenal kitabmu. Yesus tidak Sejak mengenal kapan kitabmu. bawa Yesus buku? hanya mengenal Saya tanya, Injil Sejak Allah. kapan Yesus bawa buku? Sejak kapan Yesus menulis tidak kitab? bawa buku, tapi dia memberitakan firman Allah. Iya, Injil Allah. itu Oke. Dalam kabar baik janji tentang Kabar baik, Mesias tapi bukan anaknya. kitab-kitabmu kan? Tapi bukan kitab-kitabmu kan, yang kitab kanonik itu kan? Kitab-kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang. Kesaksian toh. apa? Kesaksian apa? Yesus mengatakan aku Oke, Bu Sofi, Bang Zuma sebentar. Oke, sekarang karena biar kita adil ya, Bu Sofi tadi sudah 3 menit berbicara, kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Bang Zuma 3 menit berbicara, nanti Bu Sofi 3 menit berbicara. Namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja Bang, sambil berargumen sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya. Ya, jawab rasa pertanyaan saya di mana kitab Quran yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun dari surga. Bikin sama ini saya, bukan bahas dan Quran, bilang kitab Sofiatul. Injil. Ini bahas Injil. Saya Kau jangan tantang nangis. saya tantang kamu Mulai nangis. tunjukkan kitab Quran Mulai yang turun dari nangis. surga dan kitab Injil Mulai Isa yang nangis. dipegang Isa Lari. kaki nenen. Kamu nggak usah ngomong. Oke, saya mute dulu kedua belah pihak. Oke, biar tentram. Ya, saya selalu peringatkan. Ya, dia jangan- nggak usah ngomong mulai nangis gitu. Saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu, ya. Iya, Saya buktinya sudah kenapa larinya ke Al-Quran Nggak kamu? usah nangis. Kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Alkitab. Saya tanya Nih, Quran nih. mana asli? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, kada ja'akum ras. Patahkan argumen Al-Quran ini, Sofiatul. Al-Quran yang mengatakan ini, patahkan argumennya. Yang mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Tunjukkan Ayo, Quran. ayo. Quran asli mana? Patahkan. Quran asli. Patahkan Tunjukkan argumentasi Quran yang mengatakan Al-Quran datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil. Patahkan argumentasinya dengan kau Kami tunjukkan tidak Injil berkata. Allah. Bang Juma, Mana? Bang Juma, Mana? Juma. Mana Injil Allah itu? Tahun setelah Bang Yesus, Juma, nabimu tidak apakah pernah ahli ketemu kitab Yesus. lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan? Udah, ahli Tolong kitab dijawab. itu lebih hebat. Ahli kitab lebih hebat dari Tuhanmu. Berarti Dia kalah mampu dong membunuh Allahmu, Bang Tuhanmu. Juma ya. Berarti kalah Bang Juma, Tuhanmu dibunuh. Kalah dong Allahmu Dibunuh dong, Tuhanmu. karena ahli kitab bisa Tuhanmu sembunyikan kitabnya Allah. dibunuh. Iya, Allahmu kalah dong, karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan? Tuhanmu kalah karena mampu Iya, dibunuh Allah oleh ahli kalah. kitab. Iya Jadi katanya. Anda itu sedang bercerita bahwa bagaimana, Allah host? bisa kalah dengan ahli kitab. Bagaimana host? Bagaimana host? Bagaimana? Enggak, dengerin dulu. Saya Ayo. tanya. Saya Kalau mau ahli host kitab komitmen. menyembunyikan. Dengerin dulu. Katanya Juma, mau Juma, kondusif. Dengerin dulu. Saya dengerin. yang di mute, Dengerin mereka dulu. tidak di mute. Saya ngomong dulu nih. Udah dari tadi saya dengar argumentasi Anda. Maka saya klarifikasi. Semua mute. Nangis dia nggak bisa tunjukin Quran aslinya mana ini yang turun dari surga. Iya. Semuanya saya mute dulu ya. Semuanya saya mute. Semuanya. Oke, saya saja yang berbicara. Oke. Di sini saya berusaha untuk netral. Ada beberapa poin yang mau saya point out ya. Yang pertama, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya. Santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta untuk Bang Zuma ketika tadi mengeluarkan statement di surah Quran yang menyatakan bahwa Allah
berkata bahwa para ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab itu, ya silakan. Harusnya bukan kita yang menunjukkan argumentasi, yang menunjukkan pembantah itu, tapi justru dari pihaknya Bang Zuma dengan dalil Quran itu untuk menunjukkan bahwa betul ahli Iya, kitab itu kamu Al-Quran nunjukin. mengatakan disembunyikan, Bung. nunjukin. Masa Al-Quran mau menjelaskan? Pakai Nuduh. timer Dengarkan. aja. Kamu Pakai menuduh. timer aja. Dengarkan, dengarkan. Allah Dengarkan. Zuma kalah sama ahli Dengarkan. Mana Injilnya? Mana Injil? Iya, Saya enggak, ini enggak kamu potong-potongan. tunjukin. Kalau Langsung jalankan kamu aja. menuduh, berarti kamu punya aslinya. 3 Kamu menit, tahu apa host. yang disembunyikan. Ya, oke. Sekarang 3 menit, mana? host. Mana kitab Injil Isa itu mana? Saya tanya. Kitab Ya, Injil justru Isa. ini yang saya tanya, mana Injil yang datang kepada Tidak Yesus? pernah percaya Lucu. ada Injil datang kepada Yesus. Iya, Tidak nggak pernah percaya. Yesus. Tapi Itu faktanya bukan Yesus kitab tidak ada. Injil Allah yang diberitakan Faktanya Yesus tidak bisa tidak kamu ada tunjukkan. Yesus nulis kitab Berarti Al-Quran kepada benar. menunjukkan. Zuma yang harus menunjukkan, bukan kami. Iya, kamu Bagaimana saya mau menunjukkan ahli kitab sudah disembunyikan? Lah ini Al-Quran mengatakan Kalau ada Sembunyikan, ada buktinya nggak? Bro Gigi, Harus ada bukti dong kalau nuduh. Siapa Oke, yang Bro, menyembunyikan? Tahun berapa kitabnya disembunyikan? Kamu buktikan. Al-Quran Siapa? mengatakan Siapa? disembunyikan. Kok mau ditunjukkan? Iya, kamu. Kalau ditunjukkan kamu berarti buktinya Al-Quran dong. salah. Justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar. Bisa kasih bukti nggak? Quran bisa kasih bukti nggak, Bang Zuma? Al-Quran bisa kasih bukti. Buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini, nggak ada. Mana Injil Allah? Buktikan. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Kalah Allahmu dengan ahli Mana kitab. Injil Allah? Mana Injil Allah kalah Mana sama Injil ahli Allah kitab. yang Itu Yesus beritakan? Itu aja harus Anda akui. Nah, berarti tidak Allah ada kan? kalah sama Berarti ahli Al-Quran kitab. betul. Karena Quran tidak bisa Betul. membuktikan. Anak coba buktikan coba. Nggak bisa Loh, buktikan kan? Buktikan. Berarti Allah Al-Quran kalah sama mengatakan ahli kitab Allah kalah sama ahli menyembunyikan. kitab, karena ahli kitab Nah, menyembunyikan Yesus diberitakan kitabnya Allah. memberitakan Injil Allah. Itu logikanya. Ternyata Jadi Anda harus Kristen mengakui ini ahli kitab tidak lebih mampu hebat menunjukkan daripada Injil Allah yang Allahmu. diberitakan Yesus. Berarti Lebih hebat Al-Quran ahli kitab benar. daripada Kan Allahmu. kesimpulannya Udah, kayak akui aja. begitu. Baik. Kan kesimpulannya Injil kayak kabar baik. begitu. ayo Loh. dong. Aduh, Sejak saya mau berbicara dari tadi, ini nggak bisa. Saya tidak tanya arti Injil, saya nggak tanya. Ditertibkan aja, host. kamu aja nggak tahu arti Injil kok. Iya. Kamu Bisa- Islam itu loh nggak tahu arti kata Injil itu apa. Injil itu tidak Mana pernah mau sebut- tertib? Waktu saya 3 menit Injil enggak itu dikasih. Coba. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi tertib dulu bentar. Saya kan yang kasih waktunya sebentar dulu. Ya sebentar dulu teman-teman, sebentar aja. Ya 1 menit saya berbicara. Gini, Bang Zuma, Bu Sofi saya tengahin. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi itu perempuan wanita, lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria. Dan saya yakin Bang Zuma lebih dewasa, seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan. Bu Sofi juga sama, teman-teman juga sama. Teman-teman yang lain kita persilahkan dulu. Narasumber kita Bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua. Jadi saya rasa teman-teman cukup support dalam doa ya, tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya, karena Bang Zuma di sini kan cuman sendiri ya kalau kita lihat. Ya saya rasa fair aja, nggak apa-apa ya. Bang Zuma sekali lagi ya, karena ini Bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama tertib ya. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing ya Bu. Kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya. Bu Sofi, teman-teman juga sama ya. Kita Baik, saya sudah jawab ya. Bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Giliran saya, Sopiatul, giliran Aku saya. belum jawab. Kamu jangan bantah. Giliran saya, giliran Injil saya. tidak pernah berupa Giliran buku. saya. Host gimana ini, host? Ya. oke. Saya bacakan Katanya 1 disuruh Yohanes 1 dewasa. ayat 1 sampai 4. Apa yang Tuh, telah tuh, ada tuh. sejak semula, yang telah kami dengar, Ah. yang telah kami lihat. Enggak laku bagi saya, ilmumu itu enggak laku bagi saya, Sopiatul. Loh, Quran Saya udah itu nggak makan laku itu bagi tiap hari, saya. ku makan itu. Apa yang kamu jelaskan itu udah di luar kepala saya. Gak usah kau Quranmu jual-jualan kayak itu gitu. Tidak laku bagi saya. Gak usah. Quranmu itu salah sejarah. Giliran saya 3 menit loh. Oke. Saya jawab Sopiatul. dulu. Saya jawab. Nggak ada, nanti kamu jawab, Quranmu adalah kitab Nggak ada yang bahas dan Quran di sini, nggak ada yang bahas dan- Quran di sini. Tidak, kamu Nggak ada yang bahas mengambil Quran. dari Kamu jangan panik. Kamu mengambil dari Quran. Bahas Quran. Hey, Gimana Nggak sih? ada yang bahas- Kitab palsu yang ajarannya mesum. Udah. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi, oke Menurut Bang Zuma. Quran lebih hebat ahli kitab daripada Allah.
Sehingga Sorry. Teman-teman, tahu nggak kenapa dari tadi aku mute? Karena ketika aku berbicara, suaraku kecil, ketutup sama sound cardnya teman-teman, dan juga memang kualitas ini takut handphoneku juga agak panas, jadi teman-teman juga tolong hormati ya. Saya juga pakai headset, juga suaranya beradu gitu, sakit di telinga. Ya teman-teman, mohon maaf gini. Bang Zuma, tidak ada limitasi dalam diskusi, tidak ada limitasi, dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Qur'an itu tidak terpengaruh, maka sah-sah saja karena ini kan diskusi lintas agama. Pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen, maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam. Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Alkitab atau Injil, maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran. Itu fair, tidak ada limitasi dari awal. Host Al-Maidah ayat 15 yang kubawa itu Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada. Ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini, pembenaran Quran ini, mana buktikan? Kalau Sofiatul mampu menunjukkan Injil Allah, berarti Quran salah. Mau bertanya soal pembenaran Al-Quran, bukannya menurut Bang Zuma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya? Ngapain harus ditanya pembenaran nih? Sebentar, saya jawab dulu mengenai surat Al-Maidah tadi yang dia bawa. Ya, surat Al-Maidah yang dia bawa, ya, itu bukan mengenai masalah Injil, melainkan mengenai masalah berzinahan. Ya, kita buka lagi tadi. Surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang? 116 Surat 5 ayat berapa tadi? 100 berapa? Nomor ayat 15. Oh, persinahan dasar otak cabul. Nomor 15 itu mana ada bahas? Kita lihat asbabul nuzulnya. Asbabun nuzul. Kita lihat surah 5 ayat 110 ya. 110. 110. Al-Maidah ayat 15. Kita lihat ya. Apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Injilnya Allah? Kita lihat ya. Surat 5 ayat 15 kita lihat. Kita buka asbab al-nuzul. Ya, aku tunjukin ya. Gimana? Aku tunjukin nih. Aku Iya, udah buka. boleh Camat. Itu mengenai hukum rajam ya. Jadi ada orang yang berzina. Terus dia tanya kepada Muhammad, menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa? Lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab, di dalam kitab Taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam? Ternyata mereka menutup bagian dari kitab Taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam. Ya, maka Muhammad menuduh, oh kamu telah menutupi, menyembunyikan itu. Tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil. Coba kita lihat asbabul nuzulnya. Kamu buka kitab surah 5 ayat 15. Kita enggak bodoh Zuma. Ya. Tunjukkan tuh surah 5. Iya, saya tahu. Tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan. Nah, coba. Bahwa Yesus atau orang Kristen menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru. Kamu nggak baca asbabun nusul. Coba kita lihat surah 5 ayat 15, bacain asbabun nusulnya. Saya paham asbabun nusulnya itu berbicara mengenai hukum. Tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian. Di antaranya adalah Injil. Dia udah malu tuh. Dia udah berbohong. Apa malunya kenapa? Malu kenapa? Ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan. Ada kaitannya dengan Injil Allah, ada kaitannya dengan Taurat, ada kaitannya dengan Zabur. Stop. Bongkar mulut lancangmu itu yang bohong. Bongkar mulut gimana?
Bacakan Apa? bongkar mulutnya Zuma surat 5 ayat 15 ini tentang Injil kerajaan. Bongkar kiamat, bacakan Asbabun Nuzul surat 5 ayat 15. Oke. Ya, saya bacakan dari atas nih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari nanti kamu Ikrimah tunjuk, bahwasanya nanti kamu ia tunjukkan berkata, hukum-hukum itu ya, hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu, tolong tunjukkan, silakan. apa? Nangis apa nangis? Nangis siapa? Nangis, Loh, nangis. Buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka melalaikan hukum-hukum Allah itu mana? Coba. Dia malu itu Apa kebohongan. malu? Malu gimana? Malu gimana? Itu kebohongannya terbongkar itu. Joseph, Kebongkar gimana? Apanya yang kebongkar? Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan. Tuhan mengenai ahli kitab menyembunyikan Injil Allah, kita lihat. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa dari kalian yang paling pandai? Mereka pun menunjukkan Ibnu Surya. Lalu Rasulullah menyumpahinya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengangkat gunung Tursina. Serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti Tuhannya ke jalan keselamatan. Dan dengan cahaya yang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dah, itu doang. Tentang hukum rajam dan zina. Tentang hukum rajam itu hanya bagian satu bagian. Dengarkan ayatnya mengatakan apa? Apa esensinya apa? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Hey, isi kitab. Kitab-kitab aja, apa aja yang dalam Islam yang diberitakan kepada orang Yahudi. Di antaranya adalah Injil. Di antaranya adalah Injil. Isi kitab salah satu bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang hukum rajam. Dengarkan ayatnya itu. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke. Nah, oke, udah paham ya, udah paham. Nah, sekarang waktu saya mana? Waktu saya mana, host? Waktu saya mana? Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Yang mengatakan waktu saya kembalikan 3 menit, yang lain suruh diam. Ayat 15 yang mengatakan bahwa orang waktu saya, Christine, ini waktu saya, Christine, waktu saya. Adalah tentang hukum rajam Christine, yang orang Yahudi Christine, Christine, Sopiatul, saya nama ya. Malu disebut Christine kan lucu. Dengarkan. Ih, malu disebut Kristen. Padahal Kristen itu adalah Kristen. Udah. Temar. Waktu saya 3 menit. 3 menit. Saya ludahi nabimu. Host, saya minta Anda jangan zolim. Anda adalah orang baik. Suruh diam si Sopiatul. Dia meludahi namanya sendiri. Di pos aja si Kipli. Anda juga menzolimi orang lain. Anda menyebut waktu nama saya orang host, namanya tolong saya jangan dizolimi ya. 3 menit waktu saya. Tadi dia sudah ngambil kamu waktu. memakai nama Kristin yang saya tidak kenal siapa itu Kristin. Bahkan sepupu saya aja nggak ada yang namanya Kristin. Bentar Bu Sofi, saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya host di sini. Ya, kamu sudah kurang ajar berkali-kali Zuma ya. Oke. Anda bilang saya jangan menzolimi orang. Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma, memanggil orang yang bukan memang namanya. Kan tadi saya sudah kasih contoh ketika nama Bang Zuma sudah tersebar. Itu masalah kecil, host. Nggak usah dibesar-besarin, host. Ini malah ngatur hostnya gimana sih? Nggak ada adab ini emang pengikut Muhammad. Waktu saya 3 menit. Pengikut Muhammad, kamu itu belajar adab. Jangan kayak nabimu nggak beradab. Adabkah itu ketika waktu saya 3 menit justru diambil alih sama kalian?
Saya menunggu sampai kurang Kamu lebih yang 10 menit. ngomong Itu Anda. adab. Anda sudah bilang nama saya bukan Kristen. Waktu saya kok malah buka kamera bahas Al-Maidah nomor 15 ayat 15. Mana adabnya? Katanya diskusi. Ditertibkan aja, dia itu bukan Nggak usah siapa-siapa. bohong. Ditertibkan aja, host. Bukan siapa-siapa Zuma itu tapi bukan nggak mampu siapa-siapa kalian di lawan. sini. Dia tuh Tapi nggak gembel. bisa dilawan. Tapi nggak bisa dilawan. TPN. Kitab. Itu bukan Dia di ini kitab ngomongnya tadi penipu, tuh. udah nipu uang jemaat itu ditipu sama nih orang. Gak usah dianggap, sikat aja udah. Bunuh sekalian kiamat kalau kamu sanggup. Nipu loh, ajaran pembunuhan curah itu Anisan Ratam tuh. Alah, coba kalian mayoritas. Loh, kamu itu minoritas, Islam itu minoritas, nggak menghasilkan apa-apa selain obat kuat. Kita di sini mayoritas 75%. Oke, saya mulai ya. 3 menit ya, host. Ajaran. Ya, boleh. Yuk, lanjut. Oke. Kamu diam, Kristin diam. Al-Quran menjelaskan ya ahlal kitabi qad ja'akum Kamu minta maaf dulu. Kan udah dibilang Bang Zuma. Bu Sofi gampang terpancing, Bang Zuma diam. Kau tahu tidak, host? Yesus itu bukan namanya Nabi Isa, ngerti nggak? Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan. Tidak beres ini. Ini enggak. Itu aja kok repot. Anak Maria itu namanya bukan Yesus loh. Dia pengecut. 3 menit kesimpulan gitu loh. Kok malah ad hominem semua sih? Ini bukan saya yang turunin ya. Tamu sudah offline keterangannya. Nggak tahu saya ke report kayaknya dia. Gini loh Report teman-teman. Parah itu. Gimana Bang Kiki? Gila. Silakan. Parah. Kalau misalkan begitu nggak selesai diskusinya, jadinya ad hominem terus. Padahal fokus aja pada subjek pembahasan gitu. Dijaga adabnya. Kok kayak baru berdebat cuma nih. Oke, iya betul. Udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh, manggil nama lagi itu tadi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya diblokir sama hostnya ya, karena ketakutan gitu ya. Padahal kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat 15 itu jelas berbicara tentang kitab. Tentang kitab, tetapi yang diuraikan kemudian adalah hukum. Kan jelas di situ. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Dari kitab. Coba. Dari kitab yang wa ya'funa an katsir, yang mereka sembunyikan, dan banyak juga yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Terkait dengan berbicara mengenai persinahan, itulah hukum yang dimaksud. Jadi Rasulullah Muhammad SAW datang menjelaskan tentang hukum yang ada di dalam kitab yang disembunyikan. Memang itu berbicara mengenai rajam, betul. Tetapi itu bagian daripada isi kitab yang mereka sembunyikan. Pertanyaan saya, Al-Quran mengatakan kitab disembunyikan, kitab yang membahas tentang rajam. Nah, mana kitab itu sekarang? Al-Quran mengatakan disembunyikan. Nah, sekarang Bible menceritakan Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Gak ada kan? Nah, gak ada. Lalu saya di-kick. Habis itu saya di-mute. Habis itu saya diblokir. Kan lucu agama ini. Katanya hebat. Bagus. Oke, itu teman-teman. sudah benar tadi ditunjukkan asbabun nuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya, atau Al Hayat Indonesia ya. Jadi seharusnya ketika ditunjukkan asbabul nuzulnya tadi sudah jelaskan. Makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf kepada saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam. Kenapa saya terpancing mengatakan, kalau begitu, kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab, kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan, berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah. Alasan itu apa itu? Lebih hebat ahli tanpa kitab apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pernyataan Bang Zuma ahli kitab tadi itu memang diberitakan di dalam kitabmu sampai sendiri. sekarang ahli Mereka kitab tegar menyembunyikan tengkuk, kitab Allah. suka merintah, suka Nah, berarti merubah-rubah firman Tuhan. siapa yang hebat Jangankan dong? firman Tuhan, nabi-nabi Kan ini Tuhan yang logika, datang coba, kepada mereka kita pun berlogika. dihabisin, dibunuh sama Siapa mereka. yang hebat? Ahli kitab kan? Nah, kemudian saya konfirmasi juga, saya mengatakan kalau memang hostnya disembunyikan, tolong dong
Kasih Kita bukti tunggu sebentar sejak ya, kapan, di mana, Di sana ada ada nggak Bang Ali peninggalannya misalnya? Ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu? Ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana. Oh, berarti yang hebat itu ahli kitab. Bisa menyembunyikan selama berabad-abad, dan sekarang Zuma bertanya. Nah, lebih bijaksana tadi ketika saudara saudari Al-Hayat dan juga saudara Kiamat menunjukkan asbabulnya ini, asbabun nuzulnya. Ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam. Dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes. Kan mengatakan Yesaya kalau nggak salah itu ya. saya baca. Iya di Yesaya. Iya, di saya. Oke, Bang Yohanes sebentar. Sebelum lanjut saya mau nanya Bang Yohanes. Bang Yohanes Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan. Bang Yohanes pernah ikut Kristologi? Kristologi. Seperti Iya, apa itu? pendalaman agama Kristologi. Tidak pernah sama sekali. Terus pemahaman-pemahaman ini Bang Yohanes dapat dari mana rangkuman-rangkumannya? Saya belajar sendiri, Pak, dan saya meminta rahmat dari Allah. Jadi malu buat gua. menuntun saya. Iya. Karena saya belajar sendiri, Pak, dari Al-Qur'an, dari Alkitab saya belajar sendiri. Iya, soalnya Makanya saya dibilang sesat, nggak apa-apa. enggak, bukan. Saya bukan mengatakan Bapak sesat. Kenapa malu Pak Go? Iya, masalahnya saya yang belajar aja kok bisa seimbang sama yang nggak belajar, Pak. Itu yang bikin saya malu. Saya lulusan SMA pun dikatakan pas-pasan, tapi nggak apa-apa. Aduh, Pak, sudah Pak, stop Ada Pak. Bang Juma di bawah. Jangan bicara pendidikan, Pak. Sudah stop, Pak. Lebih malu saya, Pak. Jadi begini, Pak, saya mempelajari ini karena Iya, ini kalau dibilang pemahamannya jauh loh ini orang ini. jadi sementara ini, Pak, kalau saya mau bilang ini kita Tidur ada Bang Juma. Pemahamannya jauh tapi pelipat-pelipit buat apa Pak Jokowi ini? Ini kita sudah masuk pada zaman akhir berdasarkan Al-Quran. Bapak pernah tahu tentang NASA Amerika menemukan fotonya yang berbentuk Pak, mawar. kasih kencang sedikit suaranya, Pak. Lebih menjauh soal kayaknya ini suaranya Bapak. Itu ya NASA Amerika pernah memotret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Saudara-saudara silakan. Selamat pagi, maaf. Setiap yang Ya, kirim gift pasti di blok. Salam. Jahat yang mereka tuh jahat. Bahas apa kita? Aduh, lagi seru. Itu ada di siapa itu? Mereka jahat. Benar-benar mereka jahat. Ayo gimana? Bahas apa kita? Ini yuk, apa namanya? Bahas itu 11-12 itu ada Syiah di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina, dia diam saja itu. 30 menit cukup ya teman-teman ya? 30 menit ya? Cukup lah 30 menit cukup lah. Oke, saya bagi 15 Iya, menit. si Syiah itu diam-diam aja kan. Rasul dari hujat. Menit per sesi, jadi ada 5 kali 3 menit. Ini 12 guru dari mana ini? pendirinya Syiah sama Kristen sama-sama Yahudi. Atau pertanyaan gitu nanti takutnya nggak nyambung. Ya nanti kalau sudah pasaran baru argumentasi, 3 kali argumentasi. Ya, sorry, 2 kali argumentasi. Masih ada Supiatul di situ, si Kristin masih ada. Masih ada. Cuman ngelek dia lihat data kali itu. Setan putar itu. Dia buka Google dia. Iblis betina. Keluar lagi. 3 menit dipakai untuk ini kesimpulan kali ya. Atau mau digabungin deh 6 menit sebagai kesimpulan ya. Jadi Langsung TikTok aja lah, lama.
30 menit TikTok, nah gitu. Supaya nggak Itu bisa kores di sana? Bang Kores, kalau kayak gitu tadi nggak terpilih. Iya, saya di ini, akhi saya diblokir. Diblokir. Oh, bisa Di-kick loh. Diskusi Ngomong apa nih? Gue mau ngerti bahasa Iran. Udah baru mulai. Mereka belain si ya biasa lah si. Iya kan sebenarnya kedudukan Syiah di Islam itu kan sama kedudukan Kristen di Yahudi. Buatan ini, buatan Yahudi. Tolong ya. Sama-sama Yahudi yang buat. Setiap orang yang dia tidak setujui, sama-sama buatan Yahudi. setiap orang yang dia tidak setujui dia hinakan. Tapi orang yang dia banggakan dia ini apa? Profesor bentar. Aku open cam dulu. Benar-benar tetap pakai ini ya, pakai timer. Silakan waktu dan tempat itu silakan. Bosnya mentalnya nggak aman. Oh, Mbak De bergabung di sana, dikirain masih ada Gurunda. Assalamualaikum Mbak Oh, De. ini di sini. Di sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Kesel banget gua. Tidur Gede jam banget segini. Wah. Iya, perhatian. Hai. Tadi kok kelihatan Mbak De di room sebelah ya? Oh, di sini. Oh, langsung pindah ya. Atindro nih Endi bau. Mau ini nih. Jadi yang pertama itu mau menunjukkan ayat-ayat Quran sendiri yang sebelumnya. Itu si Homreng, coba suaranya mau muntah, ku dengarkan suaranya. Iya, Pak Gurunda mau muntah dengarnya, aduh. Jijik banget. Di sini karena tidak ada perbedaan antara kitab suci yang telah diberikan sebelumnya dengan Al-Quran. Tapi Komal Islam memang the best lah. Nggak ada di Quran sendiri, nggak ada nih. Dalam surah Nggak nge-kick orang kecuali menghujat dan tidak bisa diajak diskusi. menurunkan Taurat Musa. Jadi Allah Iya. Komaloten semua curang. untuk menjadi petunjuk bagi ayat 136 dikatakan beriman kepada kitab yang telah ia kirimkan sebelumnya. Lalu di dalam Al-Maidah itu dikatakan membenarkan kitab sebelumnya. Jadi kalau Anda baca Al-Maidah 47 sampai 52 itu dikatakan kitab sebelum itu dijaga. Ya, dijaga. Apakah Anda terus mengatakan itu dirubah-rubah? Sedangkan Allah Anda sendiri mengatakan menjaganya. Ya, begitu juga di dalam Al-Maidah ayat 68 dikatakan sedang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ya, seterusnya. Jadi di dalam Quran sendiri sebetulnya Muhammad itu mengatakan ketika Anda bingung tentang Al-Quran, tanya kepada ahli kitab. Tapi kalau kemudian seorang itu tanya kepada ahli kitab dan kemudian ahli kitab itu mengatakan, oh saya nggak tahu nabi yang engkau utus, barulah di situ Muhammad menipu. Oh sesungguhnya mereka itu itu adalah letak dari manipulasi. Lihat Ratu si Kiki, diam saja Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dihina. Ditanya tentang Al-Isra ayat Si laknat itu Ustaz. apa tentang roh, Muhammad nggak tahu. Muhammad mengatakan Hostnya curang juga. Ya itu ada 3 pertanyaan yang Muhammad sendiri nggak bisa jawab. Jadi itu sebenarnya Gimana aja di. Ya namanya Oten Gurunda ya begitu. Intinya Syiah itu bukan Islam. Intinya itu di situ. Lebih bahaya Syiah itu daripada Kristen. Dikatakan mereka itu meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang telah diubah ya oleh para sahabat. Kapan Ustaz nunggu kita hajar lagi sia-sia laknat ini? Memang gregetan juga. Serta mereka meyakini bahwa Ayo kita buka yuk, seminggu penuh membahas Syiah bagian kedua, seri kedua. Karena kalau Anda mengatakan demikian, saya bisa menunjukkan bahwasanya Al-Quran Aja teman-teman seperti Ustaz Yusuf Al-Qudsi, Habib Lopot, Anda pakai sekarang ada kemarin Siap Gurunda. Yang periode 1 kita bawa juga Gurunda. Mereka. Iya. Bagaimana mungkin seorang pencuri, pendusta dan yang meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah didengarkan, lalu Gurunda masih mau ngeliat. inilah yang Anda percaya untuk meriwayatkan Quran Anda, ya. Jijik dengerin makhluk ini. udah Kak Nona udah. Dikatakan ya bahwasanya standar Alkitab dalam kritik teks itu tidak bisa diterapkan dengan Quran. Kenapa? Ya Karena amat nih gak Al-Quran itu tidak tobat-tobat lagi, memiliki Masya Allah. manuskrip dan tidak bisa diterapkan transisi haplografi dan zoologi dan seterusnya. Oke, seperti itu. Udah Kak Nona, udah.
menjijikan. Naik darah gitu. Kalau lihat-lihat yang kayak gitu, itu buat jiwa. Berarti Bang Kores ya, Bang Kores. Oke. Biar saya keluar. Berbicara Bang. Kalau Kores boleh lah. Bring jangan. Iya, jadi kita bawa Ali Imran ayat 78 dan sungguh antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya. Kayaknya itu merah punya KJB. Membaca kitab agar kamu menyangka mereka itu membaca sebagian dari kitab padahal itu bukan dari kitab dan mereka berkata itu dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Contoh misalnya Teofani. Itu kan takiyah Korintus Teofani. Kalau begini jadi lagi enggak usah diri kali. Yesus nggak pernah ngomong. Paulus Botak nggak pernah ngomong juga. Ya nggak? Paulus Botak. Siapa orang-orang bloon ini yang ngomongin enggak usah diri lah. Tuhan menjadi manusia. Udah apa? Madu Kores Kuba boleh. Om Bring jangan. Nggak apa-apa ini Kores kita dengar konternya dulu. Kitab kalian itu adalah kitab-kitab takiyah Enggak satu aja yang hidupkan satu biar enggak mentah. yang artinya itu takiyah terjemahan. ini yang lebih maksudnya yang nyangkut itu kitab lu gitu. Ayo coba Madu Kuba. Mengklaim datang dari abad pertama katanya, datang dari abad pertama. Lah ini Magdalena ini apa? Dimakan Paulus, lihat sisa segini doang, segede beng-beng tuh, segede beng-beng ini. Abad keberapa? Abad kedua. Mana abadnya? Kores keren, datanya tumpah-tumpah kalau sama Kores. Ustaz Unggul. P75. Ustaz Unggul tahu kan saya Ustaz. Aduh. Ya Allah. Abad keberapa? Kenapa Abad ini? kedua sampai ketiga. Jangan bohong-bohong kerjaannya gitu loh. Terus ini juga. Panas. Papirus 137 ini. Abad keberapa nih? Ini Markus ya. Tuh. Abad kedua sampai ketiga, lihat tuh, robek. Kayak ini, Pampers. Robek 2. Ini yang paling tua. Terus ini Yohanes juga. Lihat Yohanes. Tuh. Ini P66. Harusnya P52 sih. Ya ini Yohanes ya. Abad ketiga. 200 coba. Jadi benar Islam itu gitu. Kaliannya aja yang tukang bohong, nggak tahu malu, sakit hati sama Islam, dibongkarin datanya. Gitu. Di mute dulu dong, izin Nona. Kitab Syiah mana kitab Syiah? Ayo. Mana kitab Syiah? Bawa ke sini, coba lihat ke gua. Bedanya di mana? Surah mana yang nambah di Syiah? Ayo. Jangan takiyah terjemahan. Gitu loh. Nah, terus ngejiplak tuh dari sini nih. Ini inskripsi Priene ya, kalau lu mau lihat, lu mau jujur. Di inskripsi Priene ini punya Romawi, udah ada kata Injil. Tuh. Udah ada kata sotera. Mana soteranya? Good Tidings, Book of Mark tuh. Agustus anak Tuhan, lahir untuk dunia. Dar. Selamat datang di kebenaran. Bantah data gua. Oke ya, boleh diperbesar host. Udah, matiin aja dah. Ini sakit hati. Udah. Madu Kuba, matiin aja. Wait ini kok. Udah Bang Madu Kuba udah. Ini gini Bang, kemarin kalau lawan kiamat memang dia nggak boleh dikasih narasi gitu, apalagi sampai buka data. Itu data semua yang ada di komputernya itu memang udah rakitan dia gitu. Kemarin saya coba dengan hal yang berbeda dengan dia, mental dia Bang. Contohnya itu, kita buka-bukaan data gitu, dia sendiri yang buat tema bahwasanya agama cabul. Nah kita cukup ngeluarin data gitu, dia keluarin dari Al-Quran, saya ngeluarin dari Alkitab. Mental dia Bang, nggak ada. Jadi hujatan itu hanya keluar dari narasi dia, bukan dari ayat-ayat itu. Aduh. Lanjut Ustaz. Masya Allah. Ini ada Oten yang mau naik, siapa yang mau gantian dulu? Din, monitor Din. Ada suara. Iya. Sikap Madu Kuba ini. Bang ganti sama saya pun nggak apa-apa. Iya apa? Nggak dulu.
Apa Wi? Sebentar ada hotel yang mau naik. Udah Halo? di atas ini. Bes, itu ada pesan dari Mbak D, coba lihat. Hah? Pesan dari Mbak D. Anda IBES jangan dimatikan dulu. Anda IBES jangan dimatikan dulu. Oh enggak, ini 24 jam. Maksudnya gimana? Bukan, Pak? yang itu tadi mungkin. Oh, yang tadi. Yang tadi. Oke, siap. Lanjut. Bang, nobar lagi. Mau nobar lagi. Iya, yang tadi itu nonton tadi. Tapi kalau boleh bagian Islam aja yang direlay. Ya, Jangan nanti kita saya dengar hujatan. Live-nya Iya, Kores, aku mau buat mereka panas. Masya Allah. Belum masih ini, jangan dulu. masih narasi kiamat nih. Nanti saya bilang kalau udah narasi Kores. Kita tunjukkan sebanyak besar ya. Bentar ya, belum. Jangan kita mendengar hujatan dari kafir laknat. Naik darah Ustadz, sumpah. Dulu, nanti udah waktunya Kores baru kita tampilkan. Tap layar aja guys di sini guys. Tap layar aja. Jadi tadi Sopiatul mencoba untuk ngais-ngais asbabun nuzul ya kan. Asbabun nuzul ayat itu kan memang betul tentang rajam. Tapi yang dijelaskan Al-Maidah itu menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Itu maksudnya. Asbabun nuzulnya memang itu. Salah satu dari isi kitab yang disembunyikan itu ya tentang perzinahan itu yang kena hukum rajam. Tapi dia bertanya mana ada di situ dalil. Narasi yang dibangun oleh Sopiatul si Kristin ini tidak ada satupun ya dari narasinya yang bisa kemudian membantah pertanyaan saya. Membantah dalam arti kata pertanyaan saya itu muatannya bahwa Al-Quran menuding kalau lihat di sini ya, ini Ibnu Khaldun ya, disembunyikan gitu. halaman 418. Jangan digedein dulu dong. Baju lagi ngomong. Lanjut. Enggak. Biar. Lanjut. Enggak apa-apa. Tapi gini. Sudah Kores kan ini Bang Handi? Ya, sudah Kores. Ya. Tapi Baju di sini izin ya, ada pendeta Yohanes Paulus itu surat ingin banget diskusi dengan Bang Joma. Pahami itu Gitu, Ibnu Khaldun nih datanya. Di mana Bang Handi? Di blokir permanen. Bentar doang kok. Selamat datang. Oh iya. Baik. Lanjut aja dulu. Beliau pendeta jujur, sepertinya ingin bersyahadat gitu loh. Baik. Yesus memberitakan Injil Allah. Matius, Lukas, Yohanes itu tulisan orang-orang Yunani. Lu tuh mengimani iman orang Yunani. Yang gua kencingi itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang gua kencingi. Sama Roh Kudus yang menuntun lu berkata-kata di Lukas 12 nomor 12. Itu yang gua kencingi. Gitu. Nikmatin, bre. Ya. Jadi lu cepetan aja lu ke rumah Bapa di sorga supaya lu cepet-cepet dikawini Yesus. Wahyu 19 nomor 9. Gitu kiamat. Daripada lu sakit hati, gua hajar terus data lu. Nih berikutnya nih. Narasi dong, jaga dong. Tadi katanya mau hujat kayak gitu dong. Loh, kiamat mulai. Nggak apa-apa, lanjut. Terlalu simpel itu. Lanjut ya. Yohanes 4 nomor 24. Perhatikan di sini. Ini lihat, ini nih takiat terjemahan terbodoh dari VOC yang nyebarin Injil di Indonesia. Nanti gua tunjukin data-data orang-orang VOC yang nyebarin Injil. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini Nema Hoteos. Mana kata itu di sini? Mana kata itu? Lu bantah ini. Ama tadi lu bawa Syiah, bawain Qur'annya Syiah gitu. Roh Kudus lu masa nggak bisa bawain? Bawain, suruh ke sini Roh Kudus lu gitu. Bejek itu Tuhan lu yang 3 itu bego banget, nggak bisa ngebelain lu dalam dialog sama Kores. Nema Hoteos. Mana kata itu di sini? Ya. Ini kalau gua kebawahin lagi makin habis lu. Terus tadi juga di inskripsi Priene kata Eugalion sama sore yang artinya itu Injil dan Juru Selamat itu udah dipakai orang Romawi. Kalian cuma menjiplak. Mohon ya. supaya enggak Kalian cuma diblokir di sana. Priene itu tahun 9 sebelum Yesus turun. Nikmatin data gua.
Nah ini nih, ini Nema Hoteos nih, ini lu lihat di sini nih ya. Ini lu bantah ini. Tunggu dulu, waktunya bisa di pause nggak? Udah. Laptop gua diganggu roh-roh kudus ini. Nggak usah menghujat bang, nggak usah menghujat ya. Kiamat mulai gitu. Kiamat ngomong kata-kata mutiara ke Islam, masa gua nggak boleh pakai kata-kata akun Kores. Sebentar. Akun Kores yang mana ya itu ya? Kan, gitu. Selamat Ritung. Mbak De. Tunggu, mana dia? Ah, nih, nah, tuh. Selamat Tungtri. Tuh, lu bani kuring, ya. Jangan takia Korintus lu alai turo. Lu orang-orang Yunani aja kagak tahu tuh si Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ada kata itu lagi, dasar nih Kristen cabang Indonesia, tukang kiat terjemahan kerjaannya. Lu bantahin sama data Masih ada Supiatul di situ, Kristen. Quran. Bibel lu yang turun dari langit itu yang mana? Matius, kabur Markus, dia. Lukas, Yohanes. Atau Injil Allah di Markus 1 nomor 14? Hah? Ngaku, jawab, kaburan. Lanjut. Udah. Lihatlah, dengarlah suara si Omring. Linggis panas. Jangan gitu Bang Juma. Memuntah aku dengar bang. Obi bawa nih lo mai pendetana Bang Andi. Rotong gimana kali ngai? Nah itu. Kenapa? Obi bani lo mai lo toki mengkali ngekuhi. Siapa tahu? Kenapa? Tobi bani lo mai pendetana. Jangan gerak-gerak, bisa nggak? Susah ya dipegangin tangan. Kenapa? Pendetana. Biar saya bergeser. Biar saya bergeser sebentar nanti saya balik lagi ke sini insyaallah. Tanapodo mualaf ya Min. Iya. Semangat. Biar saya nyebrang dulu sebentar ya teman-teman ya. Iya. Siap. Ya, assalamualaikum. Akhi. Waalaikumsalam. Pegangan Gurunda. Ya, turunan, pegangan. Awas dulu biar turun sendiri enggak bercanda. Hati lu. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat nih melayang singa nih. Udah matiin aja itu. Enggak apa yang penting ada suara. Mbak De udah di situ loh. Aku orang pada ini baru Bang Juma udah masuk. Bang Budi mohon maaf. Turunin. Oke. Sebentar ya Pak Johannes ya. Nah ini dia nih yang Pak Johannes tunggu-tunggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang. Rahang saya sakit ini, Begini Bang Joma. Bentar dulu. Langsung ke poinnya aja. Sebentar. Aduh. Maksudnya kalpanak Bang. Bentar, langsung ke poin ini waktu gitu. Gini Bang Joma. Saudara Yohanes ini Kristen. Dia Kristen. Iya. Ragu terhadap tulisan Paulus, Yesus adalah utusan, Yesus tidak disalib, mempelajari Al-Quran dengan mandiri, terusnya. Kira-kira begitu. Pak Johannes silakan, Anda kan dari tadi menunggu Banjuma, monggo. Iya, aku dan dia adalah satu. Jadi sebenarnya saya sejalan sama beliau karena beliau sendiri menjelaskan semuanya dengan detail dan saya mengapresiasi sekali beliau dalam menyampaikan segala sesuatu, terutama buat itu ya Ibu Sofiatul tuh kayaknya beliau kayaknya Kristen, bukan beliau itu dari apa ya, Muslim ke Kristen, kayaknya beliau itu Kristen. Iya, betul. Dan Bang Juma sangat kalau dibilang sangat menguasai materi dan menguasai kitab. Sementara kalau beliau kalau ditanyain atau ini pasti lari, pasti ngamuk-ngamuk, dalilnya ngamuk. Sempat dengar tadi ya Bang? Bukan saja tadi, saya selalu mengikuti, sudah 1 tahun ini saya ngikutin terus. Alhamdulillah. Cuman maksudnya saya mau
masuk ke room siapapun roomnya, saya pengen ketemu sama Ustadz Juma juga, terus ya umat muslim yang lain yang mungkin sudah menjelaskan semuanya, namun belum pernah bisa. Dan saya coba malam ini ternyata saya bisa masuk. Makanya intinya maksudnya saya ini hanya menjelaskan berdasarkan Alkitab. Ini loh Alkitab yang kita pelajari, harusnya dibaca tidak dengan secara putus-putus, karena kalaupun kita baca putus-putus kita tidak akan mengerti. Dan ada pun ayat yang harus diputus, tidak bisa disambungkan karena antara ayat satu dengan yang lainnya itu tidak sesuai. Dan saya belajar Alkitab sangat mendalam karena ya itu terjadi dalam hidup saya juga. Apa yang benar disalahkan, apa yang salah dibenarkan. Yang penting itu bukan kita, maksudnya bukan sama-sama. Kalau kita sama-sama, ya mungkin sama-sama Kristen, yang salah boleh dibenarkan, yang benar karena orang luar bisa disalahkan. Dan itu saya merasakan sendiri, bukan pengalaman orang lain ya, itu pengalaman pribadi. Pada akhirnya saya mencari dan saya mengatakan bahwa saya akan mencari kebenaran itu dengan sendirinya, dan saya membaca. Dan saya membaca Al-Quran dan Alkitab secara utuh. Bahkan Al-Quran sudah saya kuasai ya lumayan banyak sih ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, saya akan kembali kepada Al-Quran original text. Oh, baru mau tanya izin sedikit Pak. Bapak pelajari Al-Quran sebatas dari referensi terjemahan atau pelajari juga dari originalnya Pak? Izin boleh tanya. Saya untuk original teksnya berdasarkan, jadi begini, kalau di dalam yang saya ambil, saya punya Al-Quran ada 2. Saya punya Al-Quran juga. Jadi kalau mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, maksudnya ya contohnya apa ya, kayak di Al-Quran itu Bang Johannes naik sedikit suaranya, menjauh lagi itu suaranya. Contohnya tentang berperang. Jadi di original teks ada yang di situ Allah berfirman bukan berperang di dalam original teksnya. Itu salah satu saja ya. Tapi saya lupa ayatnya. Jadi pada akhirnya di situ membuat referensi saya, kalau tidak masuk dalam akal pikiran saya mempelajari tentang Al-Quran, saya kembali kepada original teks, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Saya menerjemahkannya sendiri. Ada saya punya punya Google Translate yang lebih akurat. Ya, jadi saya ambil original teksnya, kemudian saya terjemahkan. Ternyata ada yang tidak sama. Tapi kan saya kembali lagi bahwa Al-Quran itu tidak boleh sembarang diterjemahkan. Apabila kita menerjemahkan Al-Quran itu dengan sendirinya, ada kesalahan-kesalahan di situ, karena antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sangat jauh. Mungkin Masya Allah, betul. Bisa kalau kita udah Bang Ali, udah jauh dia ini kalau udah begini. Indonesia ke Arab itu tidak bisa serta merta begitu, sehingga kalau macam di dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan, saya punya itu Al-Quran terjemahan Arafi. Di situ ada yang kurang. Saya tidak merasa bahwa saya ini kurang atau Al-Quran ini kurang, karena ini saya baca dalam terjemahan. Sehingga saya tidak menyatakan bahwa Al-Quran itu kurang. Kalau kita kembali membaca dalam original teks, kita akan mengetahui kebenaran itu yang sebenarnya. Makanya kalau saya baca Al-Quran. Tapi begini aja Pak, sebelum ke Banjuma, kenapa sih Bapak nggak mengikrarkan aja gitu loh? Kenapa Anda masih Kristen gitu? Kan tadi udah bilang Bang Adi. Enggak, biar Banjuma denger gitu loh maksudnya. Oh. Saya harus di Jakarta Pak. Jangan merembet ke saya ya, ada Abang Zuma ini masalahnya. Pak Gowit mau malam nih katanya kemarin bilang. Kayaknya nanti saya sama Bang Juma deh. Masya Allah. Masuk Bang Juma, masuk. Iya kok. Baik. Jadi gini saudara saya ya. Al-Quran itu uniknya di mana gitu. Al-Quran yang saya maksud ini adalah kitab yang menjadi pegangan umat Islam hari ini.
Uniknya Al-Quran itu, karena Al-Quran ini tidak menyembunyikan diri gitu. Malah dia menyeru. Yahdi bihillah manittama'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi ketika ada kemudian orang yang membenci kepada Quran, harusnya Al-Quran itu yang mereka terobos, lalu kemudian dipampangkan kemudian kesalahan yang ada di dalamnya. Kan gitu. Bukan cerita-cerita yang terkait dengan hadits. Bukan. Tapi Quran. Quran yang harus menjadi tolak ukur bahwa apakah Islam itu bukan dari langit ajarannya, ataukah itu hanya buatan atau buatan manusia. Kenapa? Al-Quran menerangkan diri seperti ini. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka, tidakkah mereka menghayati, mendalami, menyelami apa yang termaktub di dalam Al-Quran? Lalu Allah mengatakan apa? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini sederhana kok untuk mematahkan Al-Quran ini firman Tuhan atau bukan. Sederhana. Mencari aja pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya. Tunjukkan pertentangan-pertentangan itu. Tapi coba kita lihat para penghujat Islam seperti Sofiatul, Kiamat, Ferguson, mampu tidak mereka menunjukkan pertentangan satu aja pertentangan dalam Al-Quran? Nah, kalau mereka tidak, iya, betul. Artinya bahwasanya seorang Nabi Muhammad yang hidup di zaman tidak modern, zaman jahiliyah, jauh dari komputer, jauh dari internet, mampu mengurai satu kebenaran yang mutlak absolut bisa dibuktikan oleh manusia-manusia modern zaman sekarang. Kenapa nggak ada pertentangan? Seapik itu Rasulullah mengajarkan Al-Quran, kalau itu adalah sesuatu yang merupakan hasil daripada rekayasa beliau. Sesempurna apakah dia? Kok bisa seapik ini? Sementara Al-Quran itu bisa diurai dengan beberapa disiplin ilmu. Ilmu nahu, ilmu sharab, ilmu balaghah, i'rab, dan seterusnya. Kok bisa sampai sedetail itu? Dia sekolah di mana gitu loh. Tapi faktanya, beliau nggak sekolah. Dia disebut ummi. Nggak pernah belajar Torah, nggak pernah belajar Zabur, nggak pernah belajar Injil. Tapi kok bisa diuraikan? Mujizat. Nah itulah. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang mendapatkan hidayah dan menggunakan akal dengan baik. Inilah yang kemudian menarik dalam Al-Quran yang saya jelaskan tadi, Bu. Seperti itu. Silakan. Iya. Jadi salah satu yang saya ambil dari Al-Quran, yang sebenarnya kalau saya bilang ya, ini harus dikumandangkan lagi bahwa Al-Quran itu, kenapa sampai saya bilang Nabi Muhammad itu mempunyai mujizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalau diturunkan kepada seseorang yang bisa baca tulis, berarti dia akan bisa mengubah atau menambah. Makanya Allah menunjukkan Nabi Muhammad itu dari awal, karena kalau saja dia mengubah itu Al-Quran, sementara dia tidak bisa baca tulis. Nah, itulah kalau saya bilang dari saya baca, itulah salah satu mujizat Nabi Muhammad yang terbesar dalam Al-Quran, yang harus kita ketahui sama-sama. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa di mana mujizat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, itulah mujizatnya, di mana Nabi Muhammad itu ditunjuk karena tidak bisa baca tulis. Mujizatnya di mana? Orang yang tidak bisa baca tulis, dia bisa menuliskan kitab. Bukan Hawariyun. Saya pun tidak setuju kalau Hawariyun yang menulis kitab itu. Nah, ada di juz 29, sudah saya baca. Itulah yang ditaruhkan di dalam hatinya Nabi Muhammad, sehingga beliau sendiri yang menuliskan kitab itu tentang Al-Quran. Jadi kalau kita bilang bahwa saya kadang kurang setuju bahwa ada umat muslim yang bilang bahwa ada Hawariyun yang menulis, bukan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak baca tulis. Itulah yang bikin saya kayaknya beliaunya tidak baca Al-Quran, mungkin sampai juz 29 kayaknya tidak baca.
Karena kalau yang saya baca dan saya pahami tentang Al-Quran dalam juz 29 itu, Nabi Muhammad itu yang menerima wahyu itu sendiri. Sehingga beliaulah yang menulis kitab yang terakhir, yang di dalam Alkitab, jujur aja saya bilang, di dalam Alkitab itu yang dibilang kitab yang termeterai, yang diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca. Jadi pemahaman saya seperti itu, Bang Juma. Iya, Masya Allah. Itu adalah satu kemajuan yang sangat luar biasa gitu, Bang. Dan ada satu lagi mujizat di dalam Al-Quran. Saya lupa ayatnya, tapi pas di tengah Al-Quran, kalau dibuka, pas di tengah itu dimana 3 orang Hawariyun ya, kalau tidak salah ya, tertidur di dalam gua dan dijaga oleh seekor anjing. Dan mereka tertidur selama 300 tahun kalau tidak salah. Ada mujizatnya di dalam Al-Quran. Surah Kahfi, ya betul. Ya, Al-Kahfi kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Nah, dan saat mereka bangun dari tidurnya, mereka membelanjakan uang yang mereka pegang. Ternyata mereka sudah 300 tahun tertidur. Itulah mujizat sebenarnya. Ada 2 mujizat yang terbesar yang saya kutip daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau dibicarakan bahwa tidak ada mujizat Nabi Muhammad, waduh, saya kayaknya setelah baca 2 kitab ini yang menjawab itu, apalagi yang dengan Ibu Sofiatul itu, kayaknya ada settingan. Iya. Kayaknya ada settingan, sehingga beliau selaku muslim sendiri tidak mengerti. Tapi setelah Bang, suaranya kuat dikit lagi, kenapa Bang? Aku lagi nggak pakai headset loh. Jadi setelah Bang Juma masuk, disitulah semua terpatahkan. Kalau saja beliau itu bisa debat live, saya juga siap dan membawa bukti. Saya sementara menyiapkan semua bukti yang diangkat semua dari dalam Alkitab. Sesuai dengan data ya, data dan bukti, fakta dan bisa disampaikan. Dasarnya apa? Karena di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru itu ada 27 ayat, 27 surat yang adalah 14 Paulus dan juga Pak Johanis, sebelum terlalu jauh, tapi sampai saat ini Anda masih Kristen kan, Bang? Sementara KTP saya memang Kristen. Masih, Bang Juma, masih Kristen dia. Kan Bang Andi, aku dan dia adalah satu, Bang. Iya. Jadi intinya, walaupun di KTP saya Kristen, tapi saya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Saya percaya Allah ialah Tuhan satu-satunya. Dan penyelamat. Sejak kapan kami sama Protestan satu, Pak Covid? Neraka. Ini kan berbicara konsep itu ketunggalan, Pak. Aku dan dia adalah satu. Dan surga hanyalah Allah. Menarik. Tanggapan dulu Bang Juma, sebentar. Tanggapan dulu Bang Juma. Sampai sini bahwa Yesus punya neraka itu tidak ada. Kematian Yesus di tiang kayu salib menebus dosa manusia. Kalau orang manusia sudah menyatakan, padahal di sini intinya Kristen loh, kematian Yesus di salib. Iya, saya ngerti. Tapi bukan itu patokannya sebenarnya. Kristen sudah percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan, berarti kita sudah diselamatkan, Pak. Berarti kita tidak perlu lagi. Bang Johanis, volume suara Bang Johanis naikin. Kita berdosa pun tidak apa-apa karena kan sudah ditebus. Nah, berarti kalau macam orang yang kriminal, kira-kira dia masuk surga atau tidak, ya itu kita sendiri yang bisa menjawab. Kalau saya menjawab nanti dibilang saya Tuhan. Karena Tuhan saja. Beri kesempatan Bang Juma lagi ya Pak Johanis ya. Iya. Jadi pola yang saudara sampaikan terakhir ini ya, bahwasanya kalau kita menggunakan logika sehat, orang Yahudi melakukan dosa, misalnya Bang Handi orang Yahudi
melakukan persinahan, pencabulan atau mencuri, maka Bang Handi bisa menghapuskan dosanya dengan mengorbankan kambing. Kambingnya menghapuskan dosa yang ia lakukan persinahan tadi pagi misalnya. Terhapus sudah itu. Besok ketika dia melakukan persinahan kembali, apa yang dilakukan? Ya, potong kambing lagi, domba lagi. Begitu seterusnya. Nah, permasalahannya sekarang ini harusnya ketika teman-teman kita Kristen menjadikan pola itu masuk ke dalam ranah ajaran agama Kristen, Yesus datang untuk nebus dosa. Pada saat Kristen kemudian percaya penebusan itu, dosa mereka dihapuskan. Pertanyaannya, ketika mereka melakukan dosa lagi, harusnya pola yang ada di Yahudi itu juga diikutin. Yesus dibangkitkan, disalib lagi. Untuk hapus dosa lagi. Itu baru pas. Itu baru pas. Kan? Itu baru pas. Dibangkitkan lagi, ditubusin dosa, disalibkan lagi. Yang lain itu diselamatkan lah. Kita bayangkan saja Yesus betul. itu sudah disalibkan di tahun 1 Masehi. Sampai 2023, 1447 Hijriah ini, kenapa umat-umat yang sekarang ini masih mengakui hal-hal seperti itu? Dalam artian Yesus telah mati untuk menebus dosa manusia lah. Kita berdosanya kapan? Dosa kita ini 2023, 2022. Yesus mati kapan? Nah, itu dia masalahnya. Itu logika. Kecuali ingin menjadikan apa yang ada dalam 1 Yohanes 2 sebagai rujukan. Anak-anakku, hal-hal ini dituliskan kepadamu, kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan adalah Dia yang mendamaikan untuk segala dosa kita, bahkan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya, ya, ini adalah legalitas dari pengajaran Yohanes bahwa ketika orang Kristen itu berdosa, mereka tidak perlu khawatir karena ada Yesus sebagai pendamai. Sebagai pendamai. Ya, sebagai penyelamat. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan sekarang. Kalau begitu, kenapa masih pergi ke gereja? Mengapa masih berdoa? Iya. Ya kan? Mengapa harus berdoa? Mengapa harus meminta ampun? Betul. Karena ini sudah ada legalitasnya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, sekarang kalau polanya bertaubat, berarti nggak perlu Yesus itu kemudian datang, mati, nebus dosa. Kenapa? Ternyata bertobat itu adalah solusi. Solusi. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, saya sudah muak, saya sudah jijik dengan persembahan korban. Nah, solusinya apa? Bertobat. Yehezkiel 18, bertobat. Jadi solusi penghapusan dosa setelah kurban, Tuhan tidak mau lagi kurban. Maka solusinya adalah bertaubat. Ketika kita melakukan dosa, bertaubat. Jadi tidak perlu ada korban, apalagi manusia yang jadi korban, apalagi Tuhan. Karena pola itu sama sekali tidak diajarkan oleh para nabi. Saya kira gitu, Bang. Saya nambah satu lagi nih tentang Kristen. Jadi Kristen ini kan dari orang Kristen sendiri menyatakan bahwa Kristen itu agamanya Yesus. Saya kasih satu Kisah Para Rasul 11. Ini langsung ke poinnya di ayat 26. Mereka ini Paulus dan Barnabas ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi perjalanan Paulus saya tidak ketemu Yesus. Paulus itu tidak ketemu Yesus. Ada di dalam Kisah Para Rasul juga perjalanan. Boleh nggak aku ketawa? Iya Bang, silakan Bang. Ya kan? Perjalanan Paulus ke Damsyik untuk ya setelah dia membunuh umat-umat Allah katanya, ada di dalam Kisah Para Rasul juga. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik kan dia menemui cahaya dan ada suara, tetapi
teman-temannya dia atau murid-muridnya dia, murid-murid Paulus ini tidak mendengar suara itu, hanya Paulus saja. Masa suara hanya Paulus saja? Berarti jangan-jangan dia ketiduran. Jadi Paulus itu rebah. Di dalam alam bawah sadarnya dia itu dia mendengar. Berarti dia tidur kan, Pak? Iya. Nah, karena di mana ada suara itu tidak mungkin tidak ada yang mendengar. Berarti istilahnya kan si Paulusnya capek tidur. Dengan teman. Nah, jadi dia dalam perjalanan itu untuk untuk ke mana itu dia dalam perjalanannya dia mendengar suara, berarti kan dia tidak bersama-sama dan dia tidak bertemu Yesus. Sementara Kisah Para Rasul merekam bahwa jemaat mula-mula ialah yang dibentuk oleh Paulus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Berarti ini masih dalam mengajar di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini Alkitab yang mengatakan loh ya, bukan saya. Jadi kita harus memahami itu. Iya Bang ya? Iya. Lanjut. Nah, jadi kalau dibilang Kristen itu agama yang ini sama Yesus, kayaknya harus baca lagi. Ya ini saya hanya menengahi umat Kristen yang memang tidak baca Alkitab. Karena saya pengalaman pribadi di mana salah disalahkan, benar tidak dibenarkan. Ini yang menjadi saya, kok bisa seperti itu? Akhirnya saya memutuskan untuk membaca Alkitab itu sampai habis. Setelah itu saya baca Al-Quran. Dan saya punya Al-Quran 4 termasuk di dalam HP juga. Ada juga yang terjemahan. Jadi saya membandingkan dalam artian Al-Quran terjemahan ini seperti apa. Ternyata kalau kembali kepada original teks, semua sama. Jadi saya lebih percaya original teks. Kalau yang terjemahan ini ya sebagai referensi saja saya membaca. Dalam artian kita ini kan bahasa Indonesia, kita tidak bisa membaca bahasa Arab, lafal Arab. Sehingga lafal Arab itu yang seperti dikatakan Ibu Sofiatul bahwa membaca seperti lantunan. Ya itu memang seperti itu. Kalau dibaca isi lah gitu ya. Syair. Itu ya syair. Itu lafal Arab yang harus dibacanya dengan intonasi. Coba ibu itu baca Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia seperti Taurat. Kalau ibu membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia, kalau ibu membaca lafalnya dalam bahasa Arab, itulah yang diajarkan di dalam Muslim. Bahwa ada. Cuman kurangnya aja nih, kalau Pak Yohanes bisa handset dikit nggak sih Pak Yohanes? Bener tuh. Penonton sebenarnya serius banget, cuman ini kurangnya loh, suaranya doang kecil. Iya. Kayaknya saya punya mikrofon ada ya. Malam Bang. Bisa nggak pakai mikrofon nggak Pak? Malam Bang. Langsung ke HP aja. Coba. Oke. Malam Bang, salam kenal Bang. Ya malam Pak Danang, bentar ya kita cek dulu Pak. Pak Danang Kristen ya Pak? Betul Bang. Seru kan kalau ada Kristen di sini. Pak Yohanes juga Kristen Pak? Oh Kristen, oh iya. Kristen itu agamanya, keyakinannya udah bukan Kristen. Loh kok bisa?
Lah keyakinan apa yang diyakinin kan sebaliknya. Tapi nggak masalah, itu kan pilihan seseorang. Kita kan ajak diskusi ya Bang ya, bukan Ya. saling celak. Ya silakan ditanggapi aja dulu statement Pak Yohanes, nanti abis ini Bang Juma masuk. Silakan Pak Danang. Enggak sih Bang. Jadi seseorang memang punya haknya masing-masing ya dalam memilih dan menakar pencarian jati diri seseorang. Saya juga pernah ya Bang. Dan juga saya nggak menanggapinya cuman gampang. Kalau kita yakin terhadap suatu keyakinan, ini kita bukan bicara soal konteks agama ya, tapi apa yang diyakini. Nah, segeralah kita mengambil tindakan. Saya orang Kristen, tapi kalau yang membawa damai sejahtera abang kita Yohanes ini adalah keyakinan Islam, jangan tanggung-tanggung Bang, masuklah Islam gitu. Jadi Kristen tapi meyakini Islam mustahil juga masuk surga. Jadi keyakinan Islam tapi belum resmi sekali juga bisa jadi juga dalam tanda kutip maaf dikatakan belum mukmin lah ya, masih kafir. Jadi loss aja 100% gitu. Walaupun Pak, saya mengerti dari kata kafir dulu Pak, kafir. Kafir itu orang Nah. tidak percaya Allah. Oh gitu. Berarti saya nggak Iya. kafir ya Pak ya? Mungkin saya salah. Iya. Siap. Saya kebetulan saya kebetulan bukan Ini pendeta. udah mantap nih suara Pak Yohanes nih. Bukan seorang teologi, jadi saya cuman jemaat biasa aja Bang. Tapi gini Bang, terima kasih nih ada diberi kesempatan. Saya udah menunggu lama bicara mengenai mau sedikit nyampaikan gitu ya Bang ya. Saya dulu juga punya pengalaman Bang. Saya lahir, orang tua kami itu nikah beda agama. Dan dulu kan masih diizinkan gitu kan. Jadi ayah saya itu Islam, ibu saya Kristen. Gitu. Saya juga dalam kapasitas saya di waktu umur ya sederajat SMP sampai SMA gitu. Ya saya mencari jati diri, dan jati diri sekarang itulah yang saya pilih, jalan yang saya pilih, yaitu sebagai pengikut Kristus atau masuk agama Kristen gitu Bang. Nah gini Bang, saya mungkin pengen bertanya. Kita kan di agama Samawi ada 3 ya Bang. Dari yang tertua Yahudi, terus Kristen atau Nasrani, Katolik Kristen, terus yang terakhir yang paling bungsu katanya Islam. Dari satu sumber tetapi ada perbedaan. Gitu ya Bang ya. Halo, suara saya mungkin apa nggak kedengeran? Iya. Oh, iya. Ada. Dengar. Siap. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari kitab Yahudi itu kan Taurat. Dia belum mengakui Yesus juga. Torah gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan di dalam Alkitab, masuknya di kitab Taurat. Torah ya. Terus di saudaranya yang nomor 2 Nasrani ada. Ini Pak Danang biar nggak terlalu panjang, gini aja. Halo. Suaranya hilang Bang Adi. Antem lah gitu. Halo. Bang Adi suaranya hilang, jaringan. Iya Pak Danang, ini bukan sesi curhat Pak. Ini kita langsung ini aja, tutup poin Pak Danang. Kok suara saya hilang sih? Iya. Suara saya hilang. Jaringan kayaknya. Jaringan Bang Adi masih merah. Jaringan masih merah. Cek. Udah. Tapi masih udah. Silakan Bang Adi.
Bang Handi. Wah, jaringannya benar. Baik. Saya mau to the point ya, Pak. Ya. 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 Tadi banyak sekali diceritakan bahwa Alkitab ini tidak melakukan kayak bertolak belakang dengan apa yang diyakini Pak saudara kita Yohanes. Satu Bang, kalau di dalam Torah itu mengenal Abraham dan dia sampai kepada keturunannya Ishak. Pak Danang langsung ke Yesus saja Pak. Yesus itu siapa menurut Anda? Ini silakan. Ya, ini bukan sesi curhat. Ya oke. Yesus menurut kami sesuai apa yang kami imani adalah Tuhan itu sendiri yang jadi manusia melalui. Oke, stop. Oke, stop. Ada lagi Bang. Silakan Pak Yohanes. Tapi yang menyukai itu kan orang-orang yang mau cari kebenaran. Yang tidak suka kan itu juga pelan. Kalau mau bertanya kepada saya tentang data, fakta, saya siap Pak. Bapak mau ayat yang mana nanti saya bukakan. Begitu. Jadi intinya maksudnya kayak apa ya, kisah-kisah yang ada di dalam. Itu kisah di mana ada ya, itu Yesus itu mulai berkarya dari umur 30 tahun. Nah, pertanyaannya dari umur 1 sampai 29, sekian, itu Yesus itu di mana? Gitu kan? Nah, berarti ini Yesus itu hanya 3 tahun. Nah, pertanyaannya Pak, yang sampai 30 ini siapa? Bapak bisa jawab, Pak. Itu Yesus di mana, Pak? Oke. Ada pendeta kan yang jawab Yesus itu kan bekerja. Ya, gini. Saya jawab dari apa yang diisikan dalam Alkitab ya Pak. Ya, silakan Mas. Yesus itu diceritakan jangan bilang sekolah ya Pak. Iya. Di Alkitab. Kan ada yang bilang sekolah juga. Pendeta siapa Jadi itu? Yesus itu bukan dikatakan dari umur 1 sampai 30 itu kemana. Ya. Dia juga, Yesus itu juga masa kecilnya juga ke bait Allah bersama-sama dengan orang tuanya. Itu umur 12 Pak. Kenapa? Terekam dalam Alkitab cuma 1 kali aja 12 tahun. Ya 12. Bayi 12. Saya kurang ini banget. Cuman masa kecilnya dia juga udah menguasai pengetahuan agama yang melebihi dari ahli-ahli kitab pada saat itu. Sehingga mereka banyak yang takjub. Dan kalau diyakinin bahwa Yesus itu adalah Isa dalam Al-Quran, saya sih sebenarnya agak sedikit ragu karena banyak cerita yang berbeda. Ya, tapi kalau diyakini, kalau saya baca. Sebentar. Oke, silakan, Bang. Kalau itu memang diyakini Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, itu diyakinin di situ ada sejak bayi Isa dapat berbicara untuk menjelaskan kepada manusia. Nah, kalau perihal umur sekian sampai 30 tidak ada cerita. Kitab itu kalau yang diyakinin umat Kristen Pak, mulai dari Alkitab itu semua tidak terbentuk, tidak tertulis pada suatu satu zaman. Berbeda dengan Al-Quran.
Jadi mereka kumpulkan semua bukti-bukti sejarah. Kemungkinan apa? Ada yang hilang? Iya, gitu. Kita wallahu alam nggak ada yang tahu, gitu ya. Cuman dikumpulkan, berbeda zaman, berbeda abad, sehingga menjadi satu kesatuan. Ada banyak pertentangan? Iya, saya akui. Banyak pertentangan itu kalau berbeda zaman, berbeda kultur dan lain sebagainya. Nah, Allahu alam ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Tapi garis besarnya adalah karena penulis dalam kitab itu manusia walaupun melalui wahyu dari Musa. Wahyunya kepada siapa, Pak? Kenapa? Wahyunya kepada siapa? Wahyunya Karena yang kepada menerima wahyu itu 4 loh, Pak. Yang menerima kitab itu 4. Iya. Nah, sekarang di Sebenarnya- Alkitab siapa yang menerima, Pak? Manusia. Dari Iya, manusia Nabi itu apa? Maksudnya gitu kan ada dari Nabi Musa. Dari maksudnya dari Jabur, Taurat, Injil itu kan ada siapa-siapa Nabi yang Daud. Ya. Dan di Ya, Kristen tidak Daud kan Jabur. Ya. Dan di Kristen tidak hanya 4, Pak. Banyak. Nabi Esther juga menuliskan, Nabi Daniel menuliskan, dan semuanya banyak. Nggak seperti yang di Islam yang cuman ada Torah, Zabur, Injil dan Quran. Banyak di situ. Kalau di dalam Alkitab elektronik itu ada sejarah historinya, dituliskan oleh siapa, abad keberapa dan lain sebagainya, banyak. Beberapa nabi juga menuliskan seperti itu. Mereka kumpulkan satu persatu, Pak. Nah, jadi begitu ya. Ya, dalam Alkitab. Tapi ada datanya nih, Pak. Kenapa, Pak? Ada datanya nggak nih, Pak? Maksudnya ada datanya nggak? Kalau data itu kan dari kitab itu yang dituliskan dulu-dulu itu zaman sekian itu kan ada di Alkitab elektronik juga ada. Nah, itu yang pengetahuan yang kami tahu gitu ya. Ya, ini biar nggak ini saya jawab, Pak ya. Saya jawab. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada 27 surat. Sebentar, Pak. Di Sebenarnya Di antaranya ada 14 itu si Paulus. Nah, Ya. Paulus ini siapa? Gitu loh. Paulus menulis kitab Perjanjian Baru. Ini dia ini siapa Paulus ini gitu Ya. loh, Pak. Terus ada Matius. Assalamualaikum. Ada Markus. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lapor. Kiamat terkubur dalam emosinya sendiri gara-gara hujatannya dilepeh ke mukanya sendiri. Alhamdulillah. Masya Allah, nggak sia-sia gue sekolahin lo, Res. Allah Akbar. Ya, syukur alhamdulillah. Lagi dulu Pak Danang sama Pak Yohanes. Ntar kita Habis ngobrol ini ya, Bang Dek. Yuma. Silakan. Siap Gurundaku. Oke. Monitor dulu kita. Ya, gini Pak Yohanes, saya minta izin. Jadi kenapa saya terangkan Alkitab tadi larinya ke Yesus terkait dengan pertanyaan Bapak yang usia itu kemana itu ya. Ada beberapa lama periode Yesus tidak tertuliskan di situ, tidak dituliskan oleh para rasul di sana. Jadi ya memang tidak kitab Injil itu tidak menceritakan dari tahun umur 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Karena yang mengenal Yesus itu adalah 4 rasul yang ditulis diakui dalam kitab Injil dan ketemu sudah dewasa. Sama seperti Nabi Muhammad yang mujizatnya. Ada rekamannya, Pak. Oh, iya sebentar. Perjalanan ada. Nah itu kan tergantung apa yang dicatat di sana. Jadi berbeda-beda lah. Jadi di dalam kitab yang kami ini usia itu tidak ada terlewat di sini, tidak disebutkan. Jadi ya yang ada di Injil sekarang Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu. Makanya Bapak baca Alkitab itu, Pak. Ada yang dituliskan Yesus itu berkarya di umur 30 tahun. Betul. Sisanya tidak terekam. Bapak dari Muslim kan, Bapak coba baca Al-Quran. Kalau enggak ya Bapak ditanya Ustaz cuma bisa menyampaikan. Karena begini, semua kisah
yang dibilang itu ada kisah di dalam Al-Quran. Makanya dibilang kitab yang tertutup, kitab yang dimeteraikan, itu ada dalam Alkitab, Pak. Itu ada dalam Alkitab. Saya nggak bohong. Saya nggak Boleh saya ngarang, tanya balik, Jadi, Pak? Boleh saya tanya balik? Ya, silakan. Oke. Di dalam Al-Quran kemungkinan ada usia-usia yang tidak tercatat di dalam Alkitab ada di sana. Kita bisa bertanya Al-Quran ke Pak Yohanes. Pak Yohanes Kristen. Karena menerangkan ke saya dengan jawaban bahwa Al-Quran ada gitu, Pak. Gitu ya. Nah, silakan. Bapak mau tanya Al-Quran yang ayat. Sekarang kalau meyakini, Bapak sendiri meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa, Nabi Isa yang Bapak yakini sebagai Nabi itu di Al-Quran bukan? Perjalanannya. Enggak. Namanya, Yesus dalam agama Kristen, apakah yang Bapak yakini adalah Isa, Nabi Isa yang ada di Al-Quran? Iya. Yang datang ke hati saya ya, saya kasih tahu Bapak. Ya. Yesus itu lahir di abad sebelum Masehi, tahun 4 sampai 6 sebelum Masehi. Isa itu lahir di abad 1 Masehi. Bapak cari buktinya, silakan. Ya. Korean telur aja lah. Kalau Bapak mau cari buktinya, silakan. Makanya Yesus itu kenapa dia berkarya di umur 30 tahun. Sementara umur 1 tahun sampai umur 30 tahun kemana? Itulah rekaman perjalanan Nabi Isa. Itu saya pelajari antara 2 kitab loh ya, bukan 1 kitab. Karena rekaman perjalanan Nabi Isa itu hilang di umur 30. Nabi Isa itu diangkat. Setelah itu, barulah Yesus masuk di umur 30. Perjalanan Yesus membuat mujizat-mujizat itu, biar Bapak tahu, di dalam Al-Quran sendiri, mujizat yang dibuatkan di dalam perjanjian baru yang saya baca, itu adalah mujizat turunnya hidangan. Ada di dalam kitab hidangan. Al-Baqarah ya, kalau nggak salah. Kitab hidangan, pokoknya kitab hidangan. Al-Maidah. Al-Maidah. Itu di dalam kitab Al-Maidah, itu kitab hidangan di mana berkat-berkat itu diturunkan untuk ribuan orang dan mereka makan dari berkat-berkat itu sehingga terjadilah mujizat besar-besaran. Itu mujizat Nabi Isa yang dituliskan menjadi mujizat yang ada di kejadian Yesus itu membuat mujizat yang sama. Saya buka buat Bapak ini. Nanti Bapak pelajari, cari datanya. Saya sudah baca semua datanya. Iya. Lantas begini Pak, kalau di dalam Al-Quran berarti kan secara nggak langsung Nabi Isa memang adalah pribadi Yesus ya. Nabi Isa dalam Al-Quran. Makanya itu kan betul rekaman gitu ya, Pak? perjalanan. Makanya saya bilang di dalam perjanjian baru ada kutip-kutipannya Nabi Isa semua masuk. Makanya ada di dalam Alkitab atau di dalam antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu ada yang dibilang secret of gospel. Kalau ada pendeta coba tanyakan, secret of gospel itu apa? Mereka akan bertanya, kok tahu kata-kata itu? Gini Pak, jauh sebelum Al-Quran itu diturunkan. Sebenarnya diturunkan atau dituliskan ya. Itu pada generasi. Bapak nggak baca di juz 29 ya. Bapak kan dari Muslim. Bapak baca di juz 29. Bapak cari. Saya nggak Coba Bapak bacain. Bapak bacakan. Saya dengarkan. Ya. Ya, coba Bapak bacakan. Saya dengerin. Saya yang bacakan. Ya. Karena yang punya Al-Quran. Bisa nggak ditengahi Bang Juma? Masuk dikit, boleh ya? Nah, coba Bang Juma bacakan. Ada di dalam juz 29 di mana Al-Quran itu diturunkan ke hati Nabi Muhammad. Betul. Apakah saya itu bohong? Saya setuju. Saya setuju. Ya, saya setuju perihal itu. Saya setuju. Sehingga Nabi Muhammad itu menulis, dan itulah salah satu mujizat terbesar Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Biar Bapak tahu.
Yang menulis Nabi Muhammad atau yang menulis Nabi Muhammad atau para sahabat yang menulis. Oke, para sahabat ya. Para sahabat menulis apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dan diajarkan atau dibagikan kepada pengikutnya termasuk para sahabatnya. Nah, setelah Nabi Muhammad ini sepengetahuan saya setelah nanti dikoreksi boleh. Setelah Nabi Muhammad wafat, para pengikutnya ini untuk menuliskan apa yang dia dapat dari wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, itu aduh. Di kulit binatang. Ada iklan ya? Ada kucing lewat, Bang. Oh, yes. Pak, ada kucing, Pak. Kucing gede. Tenang aja, Pak. Jangan Aku baru tahu itu Bang, cuma namanya kucing. Makasih ya. Ya. Itu yang saya tahu. Nah, berarti dalam satu periode waktu. Ya. Nah, terus Alkitab jauh setelah kematian Yesus. Penyusunannya 1200. Ya, setelah kematian Yesus itu di situ ada penganut Saulus yang menjadi Paulus yang menjadi rasul setelah generasi Yesus dan murid-muridnya. Itu sudah ada agama Kristen di sana. Ya, sudah kan dibawa sama Paulus. Betul, sudah ada agama Kristen jauh sebelum Islam. Alkitab juga sudah ada walaupun tata bahasanya ada ejaan yang disempurnakan di segala bangsa. Nah, jangan salah Pak, Alkitab yang mana dulu, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, Pak? Love you too. Karena di Alkitab itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Taurat memang sebelum Taurat itu sebelum kitab penutup, yaitu Al-Quran di tahun 600. Taurat itu sebelumnya. Tapi Perjanjian Baru ini Paulus loh Pak yang menguasai Perjanjian Baru. Lukas, murid Paulus, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Terus dari Roma, Kisah Para Rasul sampai 14 surat yang ditulis itu dituliskan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Jemaat di Korintus, jemaat di Filip, di mana sampai di bawah. Terus ada Matius, Markus, ya kan? Yeah. Markusnya murid Yesus. Matiusnya murid Yesus. Markusnya itu Bapak bisa jawab nggak? Markus itu siapa Pak? Kenapa dia bisa menulis Injil? Itu kan ada 12 murid Pak. 12 murid yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Kenapa 7 murid tidak dimasukkan? Kenapa Injil Barnabas tidak dimasukkan? Kenapa Injil Filipus tidak dimasukkan? Ada loh Bapak baca. Bapak kalau tidak percaya Bapak buka Secret of Gospel, Bapak cari Injil Filipus. Barnabas itu bukan murid Yesus, Pak. Ya Barnabas itu kan temannya Paulus, Pak. Bapak baca Alkitab. Ya gini. Saya nggak mau berdebat mengenai itu, Pak. Nah, saya juga tidak berdebat. Saya menjawab biar Bapak itu bisa. Ya artinya gini, Pak. Di saat itu, di waktu itu sudah ada agama Kristen. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, gitu ya, wahyu ditemui malaikat siapa, Pak Bang? Mohon ini Jibril atau malaikat Jibril? Jibril, ya. Dan belum ada Kristen Pak, itu masih Nasrani Pak, masih Nasrani. Ya Nasrani, Kristen, Protestan itu sudah sejak Martin Luther. Nasrani, ya betul. Ya. Jadi di situ juga menanyakan bahwa kalau memang Pak, ini dia izin saya tadi kan moderator. Dua ini membahas konsep ketuhanan aja yang nggak berjauh-jauhan gitu loh. Menurut Anda berdua itu konsep Trinitas itu bagaimana menurut Anda berdua? Silakan. Biar Bang Juma turut nanggapi mungkin ya. Iya gitu loh, biar berbagi sama Bang Juma. Kalau gini kan. Oke, konsep Trinitas. Ya.
Konsep Trinitas ataupun itu di Alkitab tidak disebutkan. Itu hanya sebagai sebuah kesimpulan dari pengikut-pengikut saja. Sebenarnya bukan Tuhan berperan menjadi 3 pribadi saja. Dia sebagai Allah Bapa, dia sebagai Putra, dia sebagai Roh Kudus aja enggak. Dia sebagai teman kita juga bisa melalui teman, melalui siapapun. Sebenarnya, tapi di dalam Alkitab tidak ada bahwa itu Trinitas itu hanya pengembangan setelah ajaran-ajaran Nasrani. Saya juga berarti pengembangannya bukan firman, Pak ya. Tidak ada di firman, Bapak Pak. sudah menjawab, nggak perlu dijawab. Betul. Kalau Pak Danang gimana Pak Danang? Itu saya, Pak. Jawaban saya. Oh, Pak Danang ini, Pak Yohanes, sorry. Kalau konsep Trinitas, jujur buat saya tidak percaya lah. Sangat tidak percaya konsep itu untuk ketuhanan yang menyelamatkan. Tidak. Oke, baik. Tidak ada. Bisa Allah Bang Juma, Bapa, gas. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak itu. Saya pikir saya. gini, Pak, Trinitas itu nggak perlu diperdebatkan karena kembali lagi kita sama-sama itu konsep. Konsep itu adalah rumusan manusia. Kayak ilmu manajemen semuanya ada konsep. Tetapi dalam Alkitab sendiri yang ini kan tidak menyebutkan kalimat Trinitas dan Yesus sendiri juga tidak ini. Tapi itu hanya 3 peranan yang dikelompokkan dalam kelompok besar bahwa dia sebagai Allah yang disembah. Tapi kalau Pak Danang menuangkan Yesus harus Bapak ke sana, Pak. Iya, betul. Ya, karena pribadi sebagai Allah, pribadi sebagai manusia yang Tuhan lahir kepada jadi manusia melalui rahim seorang manusia yang suci tanpa. Oke. Pak Danang, biar Bang Juma gas, biar nggak ngantuk Bang Jumanya ya. Silakan. Iya, jadi gini, Al-Quran itu kan sudah menjelaskan bahwasanya ada kitab yang datang kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam itu, di mana kitab itu adalah merupakan buatangan dari orang-orang yang disebut ahli kitab dan orang-orang yang datang setelahnya, yaitu kelompok yang dinamai orang-orang yang buta huruf yang tidak mengerti kitabnya orang Yahudi. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 78, Pak. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, coba kita teliti. Adakah kemudian Yesus menyentuh sedikit pun tentang buku yang saudara Kristen imani sekarang? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, atau Petrus, atau surah-surah Paulus. Sedikit aja. Di dalam Yesus memberitakan Injil Allah kepada Bani Israel, ada nggak Yesus itu pernah menyinggung tentang buku yang teman-teman hari ini imani, yang mengantar teman-teman Kristen pada poin Kristen? Ada nggak mengimani Paulus sebagai rasul? Iya, silakan. Oke. Kalau Bapak menanyakan Yesus apakah memakai dalil Injil yang dituliskan Rasul Matius, Lukas, Yohanes dan termasuk Paulus di Perjanjian Baru, jelas tidak. Itu sama halnya kami bertanya kepada Bapak, apakah Muhammad juga melakukan itu berdasarkan kitab yang sekarang menjadi Al-Quran? Karena kitab Injil dan setelahnya ada tambahan oleh para rasul, itu disusun setelah Nabi Isa atau Yesus itu meninggal wafat. Sama halnya Al-Quran. Al-Quran itu juga ada setelah Nabi Muhammad juga meninggal. Mereka berdua, Yesus atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad itu tidak on the book. Salah premisnya ini. Iya, Anda keliru, Bang. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam pernyataan beliau yang kemudian menyebut 4 sahabatnya, apa yang dikatakan? Husu Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Beliau menyebut Al-Quran. Bahkan wahyu yang datang kepadanya juga disebut Al-Quran. Kan gitu. Jadi Rasulullah mengenal Al-Quran. Yesus tidak mengenal Lukas,
Injil Markus, Injil Matius, nggak kenal. Itu pembedaannya kita. Betul. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW berpesan menyampaikan firman yang datang dari Allah, apa yang dikatakan? Tuliskan yang dari Allah, jangan kau tuliskan yang dari diri pribadiku sendiri. Maka hadis datang belakangan. Karena apa yang diuraikan Rasulullah tidak dituliskan, tetapi apa yang dikatakan sebagai firman Allah itu yang dituliskan. Khuzu Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Ada perintah. Nah sekarang mana perintah Yesus? Terimalah Injil itu dari Lukas, dari Markus. Mana ada? Gak ada. Makanya Al-Quran mengatakan penulis-penulis kitab saudara itu adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang buta huruf, tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti tentang pengajaran Yesus, tidak mengerti tentang pengajaran Musa dan juga Nabi Daud. Mereka mengada-adakan sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah buku. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba." Celakalah orang-orang yang kemudian menuliskan kitab dengan tangannya mereka sendiri. Padahal yang mereka katakan dengan mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tuliskan itu, yang mereka sampaikan itu adalah mereka menuliskan suatu doktrin dan dogma, mereka jual kepada Romawi dan Yunani dan dianggap itu sebagai firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, mana pernyataan Yesus memberikan legalitas terhadap kitab-kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan? Ada? Gak ada. Lalu bagaimana sikap umat Islam terhadap kitab saudara? Kami mendengarkan, kami terima sebagai pemberitaan informasi dari wartawan, tapi kami tidak menerima itu sebagai firman Tuhan. Kami terima. Bible kami baca. Kami percaya itu adalah tulisan orang-orang terdahulu yang menceritakan tentang para nabi. Kami terima itu. Layaknya kami menerima buku fisika, buku kimia, kami terima. Tapi kami mengimani buku-buku itu bukan firman Tuhan. Seperti itu, Pak. Yesus tidak mengenal kitab saudara. Itu dulu poinnya. Silakan. Begini, Pak. Kalau Yesus, ya, Injil memang dituliskan setelah Yesus meninggal. Nah, sekarang gini, kita Torah deh. Torah itu di Alkitab ada. Di Al-Quran juga ada. Bagian mana saya nggak ngerti. Nanti mohon diperjelas. Nah, di Taurat itu yang sama-sama adalah kitab yang terdahulu, yang sebelum Alkitab dan Al-Quran ada. Itu ada cerita di dalam itu, sejarah para nabi di sana. Di dalam Taurat itu siapa keturunan keturunan yang Abraham yang akan dikorbankan pada saat Abraham atau Nabi Ibrahim diuji kesetiaannya kepada Allah, pada Allah Bapa untuk ini, walaupun pada akhirnya Allah mencabut ujian itu, akhirnya domba yang dikorbankan. Siapa? Ishak atau Ismail? Nah, Al-Quran menjawab Ismail, Bible juga menjawab. Ya. Al-Quran menjawab Ismail. Iya, Bible juga menjawab itu adalah Ismail. Ishak. Ismail. Bapak lebih tahu dibanding saya. Oh iya dong. Makanya saya katakan orang Islam itu belajar Quran. Quran itu mencakup sebagai pemberita, lalu kemudian sebagai pemberi peringatan terhadap kitab-kitab terdahulu. Ismail, Pak, yang ingin dikurbankan itu Ismail, bukan Isa. Tapi kemudian kejahilan orang-orang terdahulu menggantikan Ismail itu menjadi Isa. Meskipun nggak cocok, nggak pas. Saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Coba Anda buka Bible, saudara. Buka Kejadian 21 nomor 14. Di situ yang berada di Beersheba adalah Ismail. Lalu kemudian di data nomor 33-nya Abraham berada di Beersheba. Di Kejadian 22, Pak, berlanjut cerita, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah kemudian persembahan dilakukan, Abraham mengembalikan bujangnya, anaknya itu kembali ke Beersheba. Sekarang pertanyaannya, di Kejadian 21 tadi, yang tinggal di Beersheba siapa? Ismail. Ishak di mana? Baca Kejadian 23. Ishak dan ibunya berada di Hebron. Nah, setelah persembahan di Gunung Moria, kemana Abraham kembali? Ke Hebron atau ke Beersheba? Ke Beersheba, Pak. Berarti siapa yang tinggal di Beersheba? Ismail. Iya, betul. Ada dalam Alkitab itu, Pak. Bapak baca lah. Ini Bible yang saya jelaskan. Maka tidak. Di dalam Torahnya kitab orang Yahudi, Ishak atau Ismail. Ini kejadian kan Taurat. Taurat kan menurut saudara, di dalam Kejadian 21, 22, 23, rentetan cerita itu sangat jelas.
Tidak ada yang dipersembahkan, tetapi akan dipersembahkan, tapi digagalkan oleh Tuhan dengan ternak, dengan hewan yang besar, persembahan yang besar, yaitu domba yang besar. Nah sekarang permasalahannya, ketika kita melihat di dalam Kejadian 17, yaitu anakmu Ishak. Tapi apakah betul Ishak yang tinggal di Beersheba? Karena setelah persembahan terjadi, Abraham kembali mengembalikan anaknya ke istrinya. Kemana dia pergi? Ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ismail dan Hagar. Sarah di mana? Di Hebron. Kenapa tidak kembali ke Hebron? Kalau misalnya Ishak yang dipersembahkan. Ini saya kasih clue-nya Pak, saya kasih kisi-kisinya. Kejadian 21 nomor 14, nomor 33, beranjak lagi ke Kejadian 22 nomor 2, naik lagi ke Kejadian 22 nomor 19, terus sampai kepada Kejadian 23 nomor 2. Bahkan Abraham datang ke Hebron sebagai orang asing yang membelikan tanah kuburan untuk istrinya Sarah. Ini Bible yang menjelaskan. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran surah As-Saffat itu tidak salah, karena sesuai dengan apa yang ada di Bible. Tapi kalau seketika Anda mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, orang sehat mana yang bisa menerima anak tunggalnya Abraham itu Ishak, Pak? Ishak itu anak kedua, yang pernah menjadi anak satu-satunya itu adalah Ismail. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan? Merubah-rubah firman Tuhan. Iya. Bahkan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Apalagi nanti setelah aku mati. Siapa yang bisa membantah kalau ahli kitab itu adalah bangsa tegar tengkuk? Membunuh para nabi itu pekerjaan mereka. Nah kalau nabi-nabi yang datang kepada mereka sekelas Musa alaihissalam, sekelas Isa alaihissalam, Yesus Kristus aja mereka tolak, mereka permainkan, bagaimana dengan kitab yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa? Apakah mungkin mereka menolak orangnya, kitabnya mereka terima? Enggak mungkin. Maka kitab yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh para nabi juga dibongkar habis oleh mereka. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kan itu pesan Yesus. Tidak dia katakan waspadalah kepada Bani Ismail, waspadalah kepada orang Arab. Tidak. Waspadalah kepada ahli kitab. Sementara Kristen ini adalah manifestasi dari nubuatan Yesus agar waspada kepada ahli kitab. Siapa yang mendirikan Kristen, Pak? Ahli kitab kan? Nah udah, waspadalah kepada Kristen berarti. Silakan. Saya tambahin sedikit. Saya tambahin sedikit, Pak. Jadi rekaman di dalam Al-Quran itu tidak pernah menceritakan tentang sejarah atau apa Nabi Muhammad punya keluarga atau siapapun itu, karena memang Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Itu adalah kitab, perintah, larangan, itu ada di dalam situ. Tapi coba Bapak baca di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Di situ perjalanan Rasul Paulus. Yang dikatakan Rasul Paulus, dia berjalan dari mana ke mana, dia jalan, dia tulis semua itu. Ya, semua dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Paulus jalan ke sini, Paulus kirim surat ke sana, Paulus ini, Paulus ini. Siapa Paulus sebenarnya? Bapak cari aja dulu, maksudnya biar Bapak paham. Kenapa Al-Quran itu tidak seperti Alkitab? Karena Al-Quran itu benar-benar firman dan tidak ada menuliskan tentang Nabi Muhammad itu punya ini begini, perjalanannya mau begini, nanti ke sana sini. Tapi coba Bapak baca di dalam Alkitab, pelan-pelan aja Pak. Dalam Perjanjian Baru itu, perjalanannya Paulus itu panjang sekali seperti dongeng, Pak. Ya sebenarnya begini Pak, kalau mau cerita mengenai di Alkitab itu kronologinya, sejarahnya itu mungkin lebih banyak. Ya tapi itu sebenarnya banyak yang kurang lengkap juga, tapi sudah lebih banyak. Kalau Al-Quran tidak ya bukan, tapi bukan berarti di Al-Quran tidak ada perjalanan. Banyak istilah, hanya ajaran-ajaran
perintah dan larangan saja juga bukan, karena menerangkan bahwa istrinya siapa dan lain sebagainya ada. Jadi ada ini sepenggal juga ada nilai sejarah. Perintah dan larangan siapa, bagaimana. Betul. Ada suatu sepenggal juga ada sejarah juga. Jadi sejarah ini tidak bisa buat parameter. Tapi yang jelas begini, di dalam Alkitab yang tulisannya itu sangat kecil, yang dengan tulisan terjemahan yang bahasa Indonesia aja Latin begitu ya. Coba di dalam Al-Quran Bapak diterjemahkan dalam bahasa Latin, itu jauh lebih tipis Pak. Nah itu sebagai penyempurnanya di mana gitu? Sebagai penyempurnanya di mana? Banyak berarti namanya dari suatu kalimat narasi yang hilang. Kenapa dikatakan penyempurna Pak? Karena di dalamnya itu sudah ada Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad itu. Jadi semua direntet jadi satu di dalam satu kitab. Makanya yang dibilang bahwa Injil itu yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Bapak cari Injil itu di mana? Bapak baca. Tapi saya yakin kan Bapak dari Muslim, maksudnya Bapak baca pelan-pelan itu. Ada nggak Injil yang maksudnya sekarang Bapak baca nih? Gini Pak, Perjanjian Baru ini kan yang dikatakan Injil. Ya. Perjanjian Baru ini kan dikatakan Injil Pak. Betul. Setelah Bapak baca, tapi nggak semua. lihat di dalam Al-Quran ayat kata-katanya itu, kata-katanya itu ada semua Pak. Dan siapa yang berkata di situ? Bapak lihat. Makanya itu yang dibilang kita penyempurna, semuanya sudah di situ. Sekarang di kita, maksudnya di Alkitab, Injilnya yang mana? Yang dituliskan sama siapa? Ini kan Paulus sama muridnya yang menulis. Bukan, Injil di dalam Alkitab. Bapak kalau benar-benar Nasrani, Injil itu ada 4 kitab Pak. Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes saja. Ada 4 kitab. Selebihnya yang Paulus itu bukan Injil, tapi dia penginjilan sejarah dia dari Efesus, Galatia, semuanya ke kota-kota. Tapi intinya adalah 4 kitab di dalam Perjanjian Baru, itu Injilnya hanya 4 kitab. Nah kalau Bapak mau Perjanjian Baru, bagaimana? Lukas itu siapa? Lukas itu siapa? Sepengetahuan Bapak, Lukas itu siapa? Lukas itu siapa? Dari dokter. Kan Bapak bilang Injil, Lukas juga Injil. Lukas itu murid Paulus, Pak. Coba Bapak carilah sejarahnya. Atau Bapak tanya sama pendetanya Bapak. Ya, gini. Walaupun murid Paulus, itu murid Paulus, Lukaslah yang menulis kisah para rasul. Ya, tapi di dalam Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah yang menceritakan tentang Yesus, Tapi kalau kesananya itu sudah perjalanan mereka penyebarannya. Kalau Injil sendiri adalah kabar sukacita tentang kedatangan Juru Selamat Yesus itu sendiri. Jadi yang menuliskan di situ, tapi menuliskan Yesus, berarti itu kabar sukacita, itu masuk Injil. Gini Pak, kenapa kabar sukacita itu tidak dituliskan oleh 12 murid? Gini, Bung, saya masuk sebentar ya. Jadi gini, saudara Danang ini murtadin kan? Loh kan, murtad. Nasrani. Saudara Danang tadinya murtad dari Islam. Bukan, orang tua saya itu 2 agama dan saya dalam masa pemilihan jati diri. Jadi ya keputusan saya pada saat itu agama saya yang saya anut itu saat mencari jati diri. Jadi agama saya ya Kristen dari pemilihan itu. Oke, baik. Oke, baik. Tadi saudara mengatakan Paulus itu tidak memberitakan Injil. Anda belajarnya nggak tuntas, gitu ya? Salah. Paulus, Bapak salah. Katanya tadi Abang mengatakan Injil itu cuma 4. Yang diberitakan Paulus itu bukan Injil. Kan gitu pengakuan Bapak barusan. Salah.
Apakah surat-surat Paulus juga Injil? Surat-surat Paulus itu bukan masuk kategori kitab Injil, tetapi dia perkembangan dari mengajar, menginjilin orang-orang di dalam kota antar kota semua. Tetapi yang diterangkan di sana adalah kitab yang ada tertulis firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oke. Gini bang. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, di situ jelas Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku, kan gitu. Yang menjadi murid sah sesuai dengan apa yang ada dalam kitab saudara. Yesus memanggil Filipus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Kan gitu? Ya. Nah, mana Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Kenapa justru Paulus yang menjadi bos dari pengabaran Injil? Paulus sendiri mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Injil yang diberitakan selain daripada Injil yang diberitakan kepada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, sekarang yang mana yang benar, Filipus atau Paulus? Paulus mengatakan dia memberitakan Injil. Injil yang diterimanya itu adalah Injil yang diterima dari Yesus. Kapan dia bertemu? Kapan Yesus memberitakan Injil kepada dia? Sedangkan Yesus sebelum naik ke sorga, ke langit, apa yang dikatakan? Segala firman telah aku sampaikan. Satu. Segala firman telah Yesus sampaikan pada saat Yesus datang kepada Bani Israel. Itu satu yang perlu dipahami. Kedua, ketika Yesus sejenak lagi terangkat ke langit, apa yang dikatakan? Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab penolong lain, Roh Kudus, tidak akan datang, Roh Penghibur tidak akan datang kalau aku tidak naik. Nah, artinya Yesus mengatakan setelah aku terangkat ke langit, yang datang kemudian adalah oknum lain. Oknum lain yang datang, Pak. Sementara Paulus, kalau kita bedah, dia mengaku ketemu Yesus. Ini kebohongan yang sangat luar biasa. Andaikan dia mengaku yang bertemu dengan dirinya itu adalah seorang penghibur lain, bukan Yesus, bisa dibenarkan dia. Tapi Yesus mengatakan, adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah penghibur, penolong lain, bukan Yesus. Tapi apa yang dikatakan Paulus di dalam cerita Lukas? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Wah, salah. Harusnya akulah penghibur. Akulah penolong lain yang diutus setelah Yesus. Ini malah Yesus yang datang. Ini kebohongan, Pak. Bang. Tunggu, sabar. Lalu kemudian Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Kapan Yesus menyatakan surat Roma, surat Galatia, surat Efesus? Di mana Yesus mengajarkan itu? Sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Gak ada lagi firman dari Yesus, gak ada. Selesai sudah. Malah kalau Anda baca dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakan. Kuncinya di mana, Pak? Data 14 dalam Yohanes 16. Apa yang dikatakan? Dia Roh penghibur itu, Roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Apakah Paulus memuliakan Yesus? Tidak. Yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Paulus. Apakah itu memuliakan? Tidak. Itu menistakan, Pak. Silakan. Gini, Bang. Ini sebenarnya siapa yang ahli kitab ya? Oh gitu deh. Bapak bukan ahli kitab, Bapak ahli terjemah. Jangan Anda merasa Anda ahli kitab. Ahli kitab itu Bani Israel. Inilah kesalahan orang Kristen. Saya nggak merasa balik ahli kitab. Ya, alhamdulillah kalau nggak merasa. Terus meyakinin kitab saya. Ya, sekarang begini, Pak. Dalam sejarah kitab ya, mulai dari Taurat sampai kepada Injil dan tambahan
Al-Quran lagi, diwahyukan dalam satu nabi. Ya, di dalam satu nabi yang dalam atas diri Nabi Muhammad. Jadi kalau beliau menyempurnakan dalam Al-Quran semata-mata itu murni dari wahyu, tanpa membaca, tanpa mendengar apa yang dikatakan kitab-kitab terdahulu, itu nonsen bagi saya. Semuanya murni dari Allah ke Nabi Muhammad, menceritakan apa yang sudah difirmankan kepada nabi-nabi berikutnya, ini kan wahyukan kembali kepada satu nabi yang namanya sosok sebagai Nabi Muhammad. Itu sangat mustahil. Oke, boleh. Karena boleh di situ saya ada kitab. Karena di situ ada kitab-kitab terdahulu. Lantas begini, semua yang ada di kitab-kitab, termasuk di Alkitab, bahwa Tuhan diperanakkan, bahwa Tuhan itu hanya satu, salah mereka yang mengatakan tiga. Itu karena sudah ada Nasrani yang meinikan seperti itu. Nah, itu dikonter. Itu wajar, pandangan kita manusia sekarang itu wajar dengan apa opini-opini yang sekarang, dulu ada fakta-fakta yang berkembang begini, diberikan suatu kesimpulan yang dalam tanda kutip semua meluruskan gitu. Itu wajar. Nah, saya berpikiran kebalik, Pak. Jadi firman di dalam Al-Quran itu yang berisi jauh lebih sedikit yang dikatakan menyempurnakan. Kutipan-kutipan yang ada di isi-isi dari kitab-kitab sebelumnya. Kutipan isi-isi dari kitab-kitab sebelumnya. Walaupun di tengah-tengah itu yang Bapak penjelaskan panjang lebar tadi, di Alkitab yang sekian banyak sejarah orang-orang, ada suatu kalimat-kalimat yang atau paragraf yang bisa dianalisa seperti itu. Tapi dasarnya apa pada zaman dulu untuk merubah itu? Pada zaman dulu yang di kitab Torah sendiri, orang Yahudi yang sudah sekarang ya beda Alkitab ya sama orang Nasrani, itu juga mengatakan bahwa di sana Ishak. Apa tujuannya pada zaman dulu? Nggak ada, Pak. Gitu. Oke. Saya tanggapi. Jadi gini, yang Anda harus sadari gitu ya. Hukum-hukum yang datang sebelum Al-Quran itu adalah hukum yang diperuntukkan kepada kaum tertentu. Jadi Bapak harus pahami itu dulu. Sehingga hukum ini yang tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, itu tidak perlu lagi untuk diuraikan. Al-Quran sudah menggariskan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Bahkan Allah mengatakan apa? Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Jadi Allah memuliakan mereka pada zamannya. Mereka diangkat, mereka di atas daripada bangsa-bangsa lain. Diangkat derajat mereka. Nah, kemudian setelah Allah mengangkat derajat mereka, apa kata Allah? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar janji sehingga Allah murka kepada mereka. Kalau Anda mendalami Bible, Anda bisa melihat di perjanjian barunya orang Yahudi yang Anda sebut perjanjian lama, betapa banyak kutukan Tuhan terhadap mereka. Dikutuk, dilaknat, bahkan disebut sebagai keturunan ular beludak oleh Yesus. Mereka adalah pembunuh para nabi. Sehingga Allah mendatangkan kemudian kaum yang disebut Nasara. Nasara itu setelah kaum Yahudi, setelah kaumnya Nabi Musa, dikatakan oleh Allah, wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Mereka juga melanggar perjanjian, sama aja.
Mereka juga melanggar. Sehingga di antara mereka, orang-orang yang mengaku Nasara ini, Kristen ini, terpecah-pecah. Kemudian Allah mengatakan, timbul permusuhan di antara mereka sampai kiamat, mereka saling membenci. Tengok aja Pak, antar sekte di antara kalian. Ini diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Lalu kemudian Allah menyerukan kepada mereka, Yahudi, Nasara, ateis, Hindu, Buddha, diseru semuanya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Coba, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Rasul telah datang menjelaskan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak dari yang dibiarkan dari isi kitab yang kalian sembunyikan itu. Banyak yang dibiarkan tidak dijelaskan, ada juga yang dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran, dan kitab yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk pada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu juga, Al-Quran mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Lalu Allah mengatakan apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Dia, Al-Masih putra Maryam. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara, bahwa hukum-hukum yang dulu itu sudah diputuskan, pengakuan dari Allah hanya berbatas kepada kaumnya masing-masing. Nah, kalau saya tanya kepada saudara, Yesus mengatakan dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba. Hanya kepada domba. Domba itu apa, Pak? Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Ya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah Anda Bani Yakub yang hilang? Bukan, Pak. Justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar menjadi domba. Apakah Anda domba? Bukan. Tapi Anda mengaku sebagai domba? Yes. Berarti yang nyamar siapa? Anda. Berarti Anda adalah serigala. Anda bukan Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Bahkan Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 4, dia katakan bahwasanya Petrus diutus hanya kepada domba yang bersunat, hanya kepada orang-orang yang bersunat. Berarti kepada domba Israel. Paulus mengaku di dalam ayat itu, di Galatia itu, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Paulus adalah rasul kepada Romawi dan Yunani, termasuk Anda. Nah, sekarang masalahnya, siapa serigala yang nyamar domba ini? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 4 tadi, Galatia 2 tadi, bahwa orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, apakah Yesus mengakui kitab saudara? Kan tidak. Kesimpulan dari saya, ketika Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya, maka ajaran-ajaran yang tidak bisa ditanggung itu coba Anda cari. Di Kristen apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Sedangkan Kristen adalah agama yang membatalkan segala hukum-hukum. Apakah itu nggak bisa ditanggung oleh Yahudi? Bisa. Baca Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kau mengikuti orang Yahudi, orang Farisi. Mereka membawa-bawa Taurat Musa, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya berkata tentang itu, memerintahkan orang untuk mempraktekkan, mereka sendiri tidak melakukan. Nah, sekarang apa bedanya orang Farisi dengan orang Kristen? Sama-sama. Berarti ajaran yang berat, yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada zaman Yesus, yang akan datang adalah ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen kan tidak ada larangan di Kristen, Pak. Tidak ada larangan. Jangan begini, jangan, tidak ada. Bebas. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan dan juga dimerdekakan dari penghambaan kepada Tuhan. Jelas kan? Jadi ajaran yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel angkatan Yesus adalah ajaran Islam. Karena hanya Islam yang kemudian ajarannya begitu sempurna, ibadahnya, tentang ketuhanannya, tentang hubungan sesama makhluk, tentang hubungan etika dan moral, itu hanya ada di Islam. Demikian. Begini, Pak, serigala di tengah-tengah domba itu persepsi Bapak seperti itu, persepsi kami beda. Persepsi kami itu ya domba di tengah serigala, mereka yang mengaku Nasrani, pengikut, tetapi memberikan fakta-fakta yang lain.
seperti itu, menyesatkan. Nah, kalau perihal Yesus pada saat itu memang ditujukan untuk kepada Bani Israel, iya. Iya, di kitab juga ada. Tapi setelah Israel itu dibuang sama Tuhan, jadikanlah segala bangsa muridku sebelum dia naik ke surga. Jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah dia. Aku gak begitu apa-apa, tapi jadikan segala bangsa muridku. Ada kalimat yang seperti itu. Itu sebuah misi besar untuk penyelamatan. Tapi yang saya yakini begini, Pak, bahwa agama ini kan membuat suatu kedamaian, membuat suatu keteraturan dalam hidup, membuat suatu dampak yang baik dalam hidup. Kita coba bedakan antara sistem pemerintahan duniawi dengan agama, ya. Banyak di sana yang saya akui, kami sebagai Nasrani juga mengakui bahwa Israel itu adalah orang yang terkasih dalam bangsa yang paling dikasihi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah kecewa dan tidak pernah menyesal karena Tuhan maha segalanya. Tetapi dia juga tegar tengkuk seperti apa yang abang sampaikan, sampai dia tersesat semuanya. Semua di dunia nanti akan menentang dia sampai tujuannya apa? Berbalik kepada Tuhan lagi. Berkat itu akan tercurah kepada bangsa-bangsa, membuat dia cemburu. Tetapi yang jelas, agama mana yang mengajarkan sebuah kasih, yang tidak mengajarkan sebuah hal-hal yang ya jangan sampai kita yang beragama ini membuat apa yang menjadi prinsip orang ateis. Ateis itu tidak beragama, tetapi dia sebenarnya memiliki sesembahan. Karena agama itu memecah belah, termasuk mengkafir-kafirkan orang, termasuk dalam pemerintahan juga tidak boleh dipimpin oleh orang yang tidak seiman dan lain sebagainya. Padahal sebuah agama kan satu sumber. Di Jawa pun, di semua suku itu sudah ada sumbernya kepercayaan. Tapi kebetulan yang paling berdampak seluruh besar itu adalah agama yang dari sana, termasuk Nasrani dan Muslim. Saya merasakan damai sejahtera di sana gitu. Nah, kalau agama untuk ajang tidak untuk kedamaian, untuk apa? Kebaikan umat seluruh dunia walaupun itu tidak satu iman. Buat apa gitu? Banyak Pak, dalam Alkitab itu semuanya ada ini, karena juga semuanya itu. Cuman ini sesuatu hal yang tidak bisa dikatakan tetapi dirasakan. Apa yang menjadi kebutuhan hati. Baik Pak, baik. Saya memaklumi perasaan saudara gitu ya. Karena Anda hidup di tengah-tengah umat Islam. Tapi ada hal yang mesti Anda pahami di sini. Kenapa Kristen di Indonesia ini terlihat santun? Kristen di Indonesia ini terlihat ramah. Karena minoritas Kristen di Indonesia. Maksudnya. Bukan. Karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang santun dan orang-orang yang beradab. Itu. Coba Anda lihat di basis-basis Kristen di negara kita ini dulu. Jangan pandang di luar. Di mana basis Kristen di negara kita ini? Coba Anda lihat perilaku warganya di sana. Mohon maaf ini. Coba Anda lihat. Coba tengoklah di sana. Papua, coba tengok di sana. Bagaimana kelakuan mereka dalam pola kehidupan mereka sehari-hari di antar mereka. Begini Bang. Lihat aja. Tunggu, sabar. Namun yang kedua yang perlu Anda pahami adalah pola penyebaran. Di dalam kitab saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Betul. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya di apa? Dihukum. Kenapa Anda diperhatikan itu? Oh nanti di surga nanti diperhatikan di hari kebahagiaan. Oh nggak bisa, kalau begitu baptisnya juga nanti. Kenapa yang hanya percaya aja yang kemudian dibaptis, dikasih tindakan? Tunggu, sabar Pak. Kalau di dalam Islam itu sudah sangat jelas Pak. Dimanapun Islam itu berada, dia selalu menjadi rahmat.
selalu menjadi rahmat dia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau baginda Rasulullah Muhammad SAW, melainkan kepada seluruh umat manusia. Sebagai apa? Pembawa berita gembira. Dia tidak pernah mengatakan siapa yang menjadi seteruku yang tidak mau menjadi aku rajanya, bunuhlah dia di hadapanku. Gak pernah dia katakan seperti itu. Tapi kalau di dalam kitab saudara ada pengakuan itu. Nanti dipelintir lagi, oh tidak, begini maksudnya, begini. Loh itu perintah, dan itu dipraktekkan dalam agama saudara. Kristen sampai di Nusantara ini itu dengan pola apa? Islam sampai di Nusantara ini dengan pola apa? Ada tentara dari Islam gitu yang menyerang Nusantara ini? Tidak ada kan? Tapi kalau yang beribadahnya di gereja, Tuhannya Yesus, kitabnya Bible, jelas dialah yang menjajah 300 tahun lebih di Nusantara ini. Itu yang mau dikatakan kasih. Setelah mereka membunuh, mereka kemudian cuci tangan, habis itu jalan dengan sopan. Kami ini adalah ajaran kasih. Gitu maksudnya. Setelah mereka membunuh 40.000 jiwa satu lubang sama-sama, diberondong dengan tanpa ada belas kasih, melahirkan jutaan janda di Nusantara, anak menjadi jutaan yatim piatu di Indonesia ini. Habis itu cuci tangan, pakai tudung, pakai surban, jalan. Kami ini anak-anak Tuhan, kami ini orang kasih, kasihi musuhmu, itu gitu maksudnya. Oh nggak bisa. Bukan. Catatan sejarah itu Pak tidak bisa kemudian disembunyikan. Kalau sekarang Anda mengatakan kami kasih, tunjukkan satu. Saya berhenti jadi pendebat kalau Bapak bisa menunjukkan satu aja kasih yang dimiliki Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Satu aja. Satu aja Pak. Bang. Ya, silakan Anda tunjukkan, jangan yang lain. Kasih di dalam Kristen yang dimiliki Kristen, karena Kristen adalah ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain adalah satu. Selain kasih Indomie, nggak ada. Kalau Anda bisa menunjukkan, silakan. Saya berhenti. Saya tutup kobal saya tutup YouTube saya kalau Anda bisa menunjukkan ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain selain kasih Indomie. Silakan. Gini Bang, saya paham. Saya jelaskan kasih dalam versi firman Tuhan ya Bang. Memang namanya firman Tuhan itu kudus. Kadang bertentangan dengan watak sifat manusia yang penuh kedagingan. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah manusia. Hukum ketiga, semua sesama manusia. Kitab mengatakan seperti itu. Bahwa abang tadi memberikan suatu contoh kehidupan duniawi yang ada seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada negara-negara berbasis Kristen. Semua ada, Islam ada, semua di Timur Tengah banyak, amburadul juga ada. Itu wajar bagi saya, bukan soal agamanya yang salah. Tetapi manusianya yang tidak ada kepentingan-kepentingan dunia, termasuk kepentingan pemerintahan, militer, kerajaan, dan lain sebagainya. Di dalam itu, di tengah-tengah, contoh yang tadi Abang contohkan, bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda yang basisnya Nasrani, Portugis, Spanyol, ya. Di dalam itu ada kerohanian di sana, dan pendeta, pastor, semuanya hal itu bertentangan. Tapi kayak Indonesia, Bang, bahwa di sini kita dijahatin orang aja, itu kitab ya, firman Tuhan yang maha sempurna mengatakan kita harus membalas dengan kebaikan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu adalah sebuah perumpamaan. Tetapi manusia, Bang, manusia itu beda. Saya orang Nasrani meyakini ajaran kudus itu seperti itu. Tapi saya pun kalau ditampar, kalau saya di pasar dipukul, ada rasa sifat manusia saya muncul, Bang. Sama dengan Abang. Tetapi saya melihat ajaran kasih itulah yang sebenarnya ajaran Tuhan. Gitu. Tidak bisa masuk di akal. Seperti halnya mereka seperti itu, tapi sistem pemerintahannya kok seperti itu. Itu karena ada kepentingan politik, kepentingan macam-macam. Tidak sejalan. Lain di agama Abang. Itu bisa sejalan walaupun sama-sama jahat, sama-sama baik. Bisa ditekatin aja karena itu diaminin dalam firman. Tapi apakah Allah itu memfirmankan suatu yang jahat? Tidak ada pengecualian, Bang. Tidak ada pilihan untuk jahat.
mutlak tidak ada. Firman Tuhan mengatakan baik. Kalau manusia jahat, itu sifat manusianya. Masalah itu nanti bagaimana di sana masuk surga, itu urusan yang di atas. Karena pilihan hidup manusia masing-masing ada di pilihannya masing-masing. Tapi dalam firman Tuhan yang asli dan kudus, tidak pernah mengamini, tidak pernah menyetujui suatu hal yang dinilai jahat itu untuk bisa diterapkan oleh manusia. Tidak pernah. Itu Bang. Oke. Jadi kalau Anda membawa data, tampar pipi, kiri, kasih yang kanan. Tapi itu teori, Pak. Itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti mengajarkan. Dengarkan. Kalau yang Anda jadikan itu sebagai acuan, kenapa Yesus protes pada saat dia ditampar? Bukankah Yesus itu memberikan suri toladan? Pas ditampar apa yang dikatakan dalam Yohanes 18? Mengapa engkau menampar aku? Mana? Implementasinya mana? Seorang Tuhan yang Anda anggap Tuhan saja protes ketika ditampar. Jadi hukum yang Anda sebutkan itu mohon maaf saya katakan dengan satu kata, bullshit. Ingat? Monggo. Dengarkan. Bung, di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 diterangkan bahwa ciri-ciri nabi palsu itu adalah ketika dia menyatakan suatu pernyataan, nubuatan atau pengajaran itu tidak terbukti. Ada gitu hukum di dunia ini, ditampar tidak dibalas, dibunuh tidak ditangkap pelakunya, ada gitu. Ajaran kasih apa coba? Tadi saya minta satu aja, Anda nggak bisa menunjukkan itu. Bukti itu adalah hoax, bullshit. Yang dikatakan hukum Tuhan, Pak, nubuatan sebelum datang Islam itu adalah datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa yang akan mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Coba Anda lihat bagaimana Nabi Musa ketika menerima perintah dari Tuhannya, bunuh, dan bunuh. Bedanya dengan Islam, ada kemudian tata cara yang kemudian Allah aturkan bagaimana dalam proses perang. Kalau di ajaran Musa, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Buatlah tempat pembantaian untuk anak-anak. Bunuhlah, dan seterusnya. Yang Anda maksud mungkin itu, di dalam ajaran kasih Kristen itu adalah kasih sehingga sesama jenis pun saling memadu kasih. Mungkin itu. Saya menunggu dari tadi Bapak mengatakan kelebihan dari Kristen adalah kasihnya, sesama jenis bisa memadu kasih. Saya tunggu itu, tapi Bapak nggak jujur. Karena cuman itu kelebihan Kristen, Pak. Memadu kasih antar sesama jenis. Wah, itu saya jempol. Tapi kalau dikatakan ada ajaran kasih yang melebihi agama lain, nonsen. Itu bullshit itu, Pak. Gak ada ajaran kasih di Kristen itu, gak ada. Bapak ini ya. Jelas-jelas ini hanya Bapak yang di luar Nasrani tapi masih kasih. Apa kasih itu? Sesama jenis. Bapak anggap itu nanti menunggu jawaban saya, tidak ada sebesit sedikit. Ya karena Paulus yang mengajarkan, Pak. Setiap yang suci, bagi orang yang suci semuanya suci. Jadi kalau anak Tuhan itu suci, apapun bisa dia lakukan. Belum lagi pengajaran Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Belum lagi Yohanes tadi. 1 Yohanes 2 yang tadi. Barang siapa di antara kamu berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Mau kurang apa lagi coba? Jadi kalau misalnya ada yang dikatakan kasih memadu kasih sesama jenis, mungkin yang Anda maksud. Karena kenapa? Pola kasih di dalam Kristen itu tidak sama sekali ditemukan. Ingat Pak, kasih di dalam Kristen, kasih di dalam pengajaran Yesus itu adalah mentaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu menurut Yesus. Kasih kepada manusia, kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Sekarang Kristen apa? Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kasih apa yang mau didapatkan di Kristen ini? Sudah nggak ada perintah Tuhan di dalamnya. Perintah manusia yang ada. Paulus, jangan membunuh. Ajaran siapa? Paulus. Jangan bersinah. Ajaran siapa? Paulus. Tapi ajaran Tuhannya jangan membunuh, jangan bersinah, itu digugurkan duluan oleh Paulus. Baru dia bikin aturan sendiri yang seirama dengan aturan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan,
Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara Danang, atas keinginan siapa saudara Danang menyembah Yesus? Apa jawaban saudara? Atas keinginan Paulus. Di mana dalilnya? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Apa ajaran Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Yesus mengajarkan hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Paulus mengajarkan keselamatan dengan cara apa? Menyembah Yesus. Ini yang Anda sebut kasih? Enggak. Kalau Anda mengajarkan hal ajaran seperti itu kepada anak Anda, itu Anda tidak kasih. Itu Anda menyengsarakan anak Anda. Apa buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, apa kata Yesus? Maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Sekarang apa yang Anda ajarkan kepada anak Anda? Membatalkan hukum Taurat kan? Menjadi Kristen, menyembah Yesus kan? Kata Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Anda mau kemana sekarang? Bang, banyak banget. Satu, abang salah. Silakan. Kalau kasih itu sesama jenis tadi, itu sangat-sangat membuat saya geli. Nah, buktinya saudaraku, di Kristen itu ada Bible khusus untuk kalangan ini, ada gereja khusus kalangan ini, dan gereja-gereja di luar Indonesia telah menikahkan orang-orang seperti ini. Ini apa? Ini yang Anda maksud kasih. Di Kristen juga itu pernikahan itu suci, hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Itu teori, Pak, itu teori. Itu teori, prakteknya tidak demikian. Nah, jadi kita nggak bisa lagi dibohongi dengan itu. Maksud saya gini, firman itu kudus tadi saya bilang. Kalau ada pemerintahan satu negara belangsak mau menerapkan itu pernikahan satu jenis, silakan, monggo, itu urusan mereka. Tapi kitab suci kudus tidak akan pernah berubah. Yang Anda katakan kitab kudus itu yang mana? Alkitab saya dah. Itu kudus. Kudus. Boleh saya minta legalitas dari sang nabi yang menerima firman? Kan Yesus sang firman itu, Pak. Yesus yang menerima firman. Legalitas. Artinya betul. Artinya sumber itu harus kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Sekarang Nabi Bapak itu siapa? Apakah penulis kitab saudara itu Nabi? Bukan kan? Siapa yang dimaksud Nabi, penerima firman? Yesus kan? Mana legalitas dari Yesus tentang kitab saudara? Layaknya Nabi Musa bercerita tentang Taurat, layaknya Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Al-Quran. Yesus ada bercerita tentang Injil Lukas, Injil Markus, surah Paulus, ada. Nggak ada. Jadi jangan sebut kudus, Pak. Menggelikan gitu loh. Tapi ini sesi edukasi aja, bukan kalau menang. Silakan Anda belajar lagi. Silakan. Saya kira gitu ya, Saudara Dana, renungkan aja. Kita diskusi habis sholat subuh. Nanti saya minta pertanggungjawaban Dinda Kores. Kenapa anaknya orang sudah stres gila seperti itu dibuat? Ada apa? Kenapa tadi diskusi di sebelah itu kok si kiamat jadi kelimpungan kayak gitu? Si kiamat. Iya, habis sholat subuh kita lanjut ya. Silakan Saudara Danang, kalau ada narasi yang ingin Anda bangun, masih ada teman-teman saya di sini. Yang pastinya yang saya uraikan ini bukan unsur kebencian, bukan kemudian mau kalah menang, tapi edukasi untuk saudara renungkan. Apalagi di antara keluarga abang ini ada yang Muslim. Silakan. Ya terakhir saya sampaikan, Bang, tetap firman Allah itu maha sempurna, maha kasih yang jauh dari Mas Danang, izin dulu Mas Danang. Mas Danang. Ini closing statement buat Anda. Habis ini Bang Juma, kita menghormati saudara kita yang sholat subuh. Kita sudahi dulu ya. Mas Danang silakan closing statement, monggo. Ya, tetap Bang, banyak sekali contoh fakta atau data yang Abang perlukan tadi di dunia. Ingat, dunia itu adalah kacau balau. Dunia itu adalah sumber kejahatan. Karena
kita itu hidup di dunia karena kita berbuat dosa. Jadi tidak bisa disamakan firman Allah yang Maha Kudus di sana yang pada waktu manusia suci di Taman Firdaus itu bisa diterapkan ini. Abang mengatakan memang firman Tuhan itu hanya teori, kalau itu tidak ada penerapannya. Emang iya. Dan saya yakinin firman Tuhan yang benar adalah yang demikian. Tetapi orang yang tidak bisa menerima bahwa firman Tuhan yang kudus tadi itu karena tidak relevan dengan hidup manusia, itu karena kita memang manusia. Saya juga sama, saya ada unsur dosa karena semua manusia dosa. Tetapi saya meyakini bahwa itu yang benar, walaupun saya hanya secuil yang saya bisa lakukan untuk menyamakan diri saya untuk kesempurnaan roh dalam firman itu. Terima kasih, Bang. Si Mas Danang, Pak Yohanes masih ada, bisa kalau sudah nggak ada, Pak Yohanes mungkin cuma closing statement dulu dong sebelum sholat subuh. Oke, baik. Jadi gini, sekali lagi saya katakan bahwasanya Al-Quran itu minta diuji. Al-Quran minta diuji kalau ada yang meragukan kebenarannya. Al-Quran minta diuji. Silakan Anda uji Al-Quran, teman-teman Kristen. Mari kita bahas Quran, ya. Buka diri, kemudian kita memahami, mengkaji Quran itu supaya kita bisa menemukan, oh, bahwa Al-Quran ini betul kalam dari Allah. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Al-Quran datang melalui baginda Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Apa kata Allah? La ya'lamun. Sebagian besar dari manusia itu, aktsaran nas la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, saudara-saudara masuk ke sini, insya Allah sudah mengetahui. Untuk itulah mari kita kaji Quran di sesi-sesi berikutnya. Pada saudaraku Danang, mari kita membahas Quran. Seperti apa Al-Quran itu menceritakan kitab-kitab terdahulu, umat terdahulu. Seperti apa Al-Quran itu menceritakan tentang konsep Tuhan, tentang ibadah, dan seterusnya. Di Al-Quran itu sempurna pengajarannya. Nah, sedangkan ketika kita berbicara sekelumit dari pernyataan Quran tentang kitab-kitab terdahulu, contoh misalnya wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ini penekanan malam ta'alamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Jadi penekanannya itu sangat jelas. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak pula yang kalian sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui. Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Bahwa kitab Torah itu dibuat bercerai-berai menjadi lembaran-lembaran kertas yang terpisah-pisah. Kalau teman Kristen ingin belajar, maka ayat ini bisa dijadikan sebagai acuan. Mana bukti kalau Taurat itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai? Buktikan kepada kami, wahai umat Islam. Kita akan tunjukkan. Kita akan tunjukkan bukti itu sebagai pembuktian dan tanggung jawab sebagai umat Islam untuk membuktikan bahwa apa yang diuraikan Al-Quran itu adalah benar adanya. Sekira begitu Bang Handi, karena Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan hanya kepada orang-orang yang berfikir. Wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu memikirkan apa yang termaktub di Al-Quran, yang dijelaskan Al-Quran masa dulu, masa pewahyuan dan masa sekarang. Saya kira begitu ya dari saya, dari apa yang saya jabarkan, dan mohon maaf kepada saudara Danang, saudara Yohanes, kita ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Itulah saya dari pribadi saya Bang Suma, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas keberadaan saudara di Komal kami ini. Kiranya dialog dan diskusi berikutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Nah, sekali lagi habis ini kita dengarkan dari Dinda Kores, tapi izinkan saya ibadah sejenak, nanti kita akan lanjut.
Terima kasih Bang Handi. Salam satu Tuhan. Oke. Terima kasih meluangkan waktunya sampai subuh waktu Makassar. Terima kasih juga Mas Danang atas kedatangannya di sini, diskusinya sopan, santun. Terima kasih juga Pak Johannes. Semoga kedepannya kita bisa menjalin diskusi lebih baik lagi. Dan buat para netizen yang mendengarkan siaran ini, terima kasih juga atensinya. Kalian semua luar biasa menemani kami sampai pagi. Sekali lagi apabila ini mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di episode mendatang, tentu diskusi yang lebih menarik lagi. Saya Nis Lebes mengundurkan diri. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku subuh juga 5:30 ya. Izin live Bang. Dibahas dulu Dek, kalau masih sempat dibicarakan aja dulu tadi hasil dialognya. Iya, makasih. Oh iya. Jadi ini tadi tuh kiamat itu sebenarnya dia udah babak belur. Jadi aku tuh dapat sisa-sisanya Gurunda. Udah babak belur sama Gurunda duluan gitu kan, sampai keluar kata-kata bahwa itu kalau ada Gurunda sama Kores jangan dinaikin. Nggak usah dikasih panggung. Wah, kayak bayi dia, kayak bayi merah, gitu kan, mencari bapaknya yang di sorga. Nah, jadi topiknya tadi itu dia nantang karena dia mungkin baru bawa data baru Gurunda dan Asatid Villa, dan yang selalu support kami di bawah para netizen. Dia seakan-akan punya, amunisi baru nih. Kiroah gitu. Padahal ini udah lawas dari abad ke-8 juga udah dibahas ini kan. Dia merasa baru. Terus kita kan yang bergerak di bidang ini tuh itu kiroat versus tekstual aparatus itu kan udah makanan zaman lawas gitu, udah bosen ngunyahnya, dia baru dapat itu gitu. Lah, dihidangkanlah mengenai kiroat itu kepada Kores yang tukang bubuk-bubukin Tritung. Dimakan dengan mudah lah, karena kebiasaan Tritung Ikhwan ya, kebiasaan Tritung kalau bahas kiroat mereka cuma nunjukin gambar, berbanding gambar, terus ada teks-teks di atasnya, terus dibilang lihat ini beda gitu, tanpa mampu menjelaskan ini loh kata-kata, ini loh lafaz yang beda, di sini ada kof, di sini kok nggak ada kofnya, atau di sini biasanya di sini hakem kok di sini had. Nah, mereka nggak bisa sampai ke sana. Ya udah aja aku hajar pakai pertanyaan simpel. Bedanya di mana? Lu beda cuma judulnya doang beda. Lu tunjuk mana bedanya itu haf sama waras. Mana bedanya gitu. Wah, dia langsung nggak bisa jawab, nggak bisa dibahas lagi gitu. Banyak banget. Cuma gitu Ikhwan, jadi jangan takut kalau udah bahas kiroah itu, karena Tritung tuh kebiasaan cuma nunjuk doang. Kenapa? Karena mereka kan bani terjemahan, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi santai aja hadepinnya gitu kan. Dia nggak jawab yang itu, dia udah bawa data yang baru lagi. Website nih, lihat nih Al-Quran versi ini kolom-kolomnya. Dijawab lagi aja, lu itu bawa website. Kalau lu mau bilang bolong-bolong, liatin lembaran Al-Qurannya. Ini loh bolong, ini loh surah Al-Maidah nggak ada. Kayak gitu. Kalau dialog, sini Sun Kaki Kores belajar cara nyamperin, cara menghidangkan data tuh kayak gimana gitu kan. Makanya setiap dia ngeluarin data, aku tanya, aku kritisi. Dia ngeluarin data, aku kritisi kan. Emosi dia jadinya, karena kebiasaan Tritung Ikhwan yang perlu kita pegang dan jadikan kunyahan makanan bersama adalah mereka terbiasa menghujat, tapi ketika penghujatannya kita kritisi, kita counter, kita kasih argumen bantahan, mereka nggak akan mampu untuk mengasih anti counternya, nggak akan bisa mereka. Selalu begitu gitu. Itu yang terjadi tadi sama Ki Ahmad. Dia bawain data hujat, datanya inosen sih, tapi dia pakai hujatan. Ketika kita tanya di dalam data itu mana yang beda, dia bingung mau nunjuknya yang mana gitu. Kafala dia baca kalafa. Lah, apaan lu jual buah lu kalafa? Gitu-gitu doang gitu loh.
Kalafat tulisannya udah jauh. Apa sih yang dia koreksi? Intinya apa sih Intinya apa masalah? Iya, intinya Bang Andi, intinya itu dia tuh mau mau menunjukkan perbedaan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu banyak versinya kayak gitu kan. Cuman aku belum ngasih, ini aku belum ngejelasin ini ya Bang Andi, ya belum ngejelasin argumen nyerang aku kayak gimana ke dia. Aku baru ngasih yang soal pertanyaan ini, aku baru sampai sana gitu. Jadi tiap dia ngasih data, aku pertanyakan datanya, di dalaman datanya apa. Dia di situ ketar-ketir emosi dia karena dia apa ya? Nggak tahu, kayak orang bingung. Data yang dia bawa tuh jadi kayak orang bingung di hadapan Gurunda, di hadapan Kores. Si Kristen sejati yang dipuja-puja oleh para tritung penghujat di bawah itu terlihat seperti bayi. Data dia bawa nggak ngerti ngejelasinnya. Arab semua gitu. Ayo lu, dapat di kopi-kopi dari Jack Cheetos aja bangga. Nah sekarang kita masuk ke serangan-serangan aku ke Ikhwan. Dia nanya gitu, aku udah jawab tuh. Kita balik nyerang. Oh lu mau bahas manuskrip, oke. Sekarang lu pertanggungjawabkan. Lu gembar-gembor nyeritain Yesus abad pertama yang kalian klaim ya, wahai para tritung. Kenapa manuskripnya baru ada di abad kedua semua gitu. Bahkan ini yang abad kedua ada bentukannya udah kayak muntahan-muntahan biskuit beng-beng gitu kan. Karena cuma 3 bentuknya gitu, cuma 3 itu yang Magdalene Papyrus. Ini juga Lukas, lihat nih. Lukas abad kedua, Yohanes P66, harusnya tadi P52 cuma ini P66. P66 lihat ini, abad ketiga juga. Terus satu lagi apa? Papirus 137 Markus, dia kayak apa namanya? Belah gitu kan. Robek itu Bang Andi. Manuskripnya itu ya, mereka sok ketawa cengengesan lihat Birmingham manuskrip cuma 2 lembar. Lah, manuskrip mereka itu lihat kayak kertas habis dipakai buat apa namanya? Ini tembak-tembakan sumpit bambu, tau nggak? Yang bulat-bulat gitu kalau di ini, aduh, di situ kiamat gak bisa ngapa-ngapain, aduh nangis. Ini kata Syiah ini salah nih Al-Quran kalian. Aku nggak bilang, wah itu Syiah ngapain dia, nggak gitu aku cuma gini doang Ikhwan. Ya udah bawain Al-Quran Syiah, tunjukkan pada kita mana ayat yang berbeda dengan Al-Qurannya Sunni, mana? Wah terdiam dia. Malah lari ke iblis coba. Ya Tuhan kalian iblis deh. Kalau gua dialog ya Ikhwan, kalau dialog beda topik itu aib. Kalah itu dalam dialog. Kalah parah itu. Dialog ketika topik yang dibahas A, dia lari ke B, itu udah kalah telak Ikhwan. Itulah kiamat tadi. Makanya dia emosi tadi tuh. Wah, pengen, moderatornya udah nentuin cuma setengah jam. Bayangin, kiamat minta tambah waktu. Lihat, emosi nggak itu si bayi itu? Emosi banget itu. Terus apa lagi aku bahas ya? Tunggu. Iya terus dia pokoknya tiap dia ngehujat tuh kalian itu nggak ngerti roh kan gitu dia bilang. Tiba-tiba ke roh, ya udah aku bilang aja lah, lu itu ngerti roh karena kesesatan takiyah terjemahan lu. Lu lihat di Yohanes 4:24 Yunaninya itu bani strip, bani kurung, karena nggak ada kata itu Bang Handi di dalam apa? Di dalam Yunaninya kan. Di dalam kurung. Nema hoteos kan itu. Kalau pengen ada kata itu kan harusnya nema theos, nema otiteos atau enggak nema theoestin kan gitu. Itu nggak ada. Wah kiamat rahangnya tiba-tiba kaku sariawan tuh aja semulut-mulut. Itu bubuk juga. Terus dia bahas kan makanya apa Al-Quran kalian baru ada 1924. Aku tunjukin datanya nih. Kenapa baru ada 1924? Karena mesin percetakan modern masuk ke dunia Islam abad ke-20. Tapi lu mesti tahu nenek moyang lu kiamat di tahun 1634 dan 1600 sekian. Ini tritung-tritung Katolik dan Protestan kurang ajar macam lu ngeprint Al-Quran, kitab suci orang lain kalian print, bayangin. Terdiam lagi di sana. Aduh, nangis darah dia. Terus dia bahas apa lagi ya? Ini apa namanya? Buktikan dong kitab yang turun itu di mana? Itu pakai klasik Bang Andi. Pakai Markus 1 nomor 14. Lah ini kitab yang turun, Injil Allah. Ini yang turun, Bre. Jangan bilang, dia kan bawanya ke Al-Quran tuh. Nih padahal Allah itu bilang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Lah iya, kitab yang diturunkan, wahai kiamat trans LGBT alfabet. Kitab yang diturunkan, bukan yang ditulis oleh orang-orang Yunani. Aku bilang kayak gitu kan. Wah nangis dia. Nangis teriak-teriak dia.
Itu yang dimaksud Injil Allah itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Aku hajar lagi aja. Sejak kapan Yunani dijadikan nabi-nabi dan diberikan ilham Roh Kudus? Ibrani sejak kapan? Waduh, pokoknya dia ngehujat apa lagi ya? Terus aku kasih ini juga, aku kasih terus itu kan yang counternya. Terus aku sekarang kasih data. Yang lu pengen tahu, ini Ali Imran 78. Kalian tiap ngomong itu tidak datang dari apa yang tertulis seperti yang dia ada di Ali Imran 78. Contoh ya, contoh Tritunggal. Siapa ngajarin? Paulus aja kagak pernah. Lu dapat dari mana Tritunggal? Tuhan menjadi manusia. Nah, dapat di mana ini Tuhan menjadi manusia? Waduh. Terus apa lagi? Aku bawa 2 itu sih ya itu. Terus dia lari lagi. Makanya kalian Nabi Muhammad aja disuruh bertanya kepada ahli kitab ya. Iya, lu bukan ahli kitab. Kitab lu dari Yunani. Lu tuh ahli salib. aduh. Kayak apa tuh ya. Terus dia itu bahas apa lagi ya? Habis sih Ibnu Khaldun, dia bawa Ibnu Khaldun ya, terjemahan Ibnu Khaldun. Aduh, di situ dia nangis darah di situ. Dia bilang, lihat Ibnu Khaldun aja mengakui tuh Paulus menurit 13. Ini Ibnu Khaldun mengakui. Dia belum baca semua. Sini gua kasih tahu lo di Ibnu Khaldun, yang namanya Paulus itu Petrus. Jadi itu tulisan Petrus bukan Paulus. Terdiam dia Bang Handi. Dikira gua nggak punya gitu. Apa maksudnya PDF kitab-kitab Muslim yang sering mereka pakai? Dikira dia nggak punya. Dikira aku nggak punya. Waduh, terberak-berak. Itulah terhitung. Makanya ya apa ya? Gini ya, terhitung penghujat. Lu mau arenanya apapun, mau cara licik apapun yang kalian lakukan, wallahi, jika Allah menghendaki, nggak akan pernah bisa lu menang. Lu nggak akan pernah bisa menang, gitu loh. Nggak akan pernah bisa menang, apapun caranya. Semua hujatan lu. Salah lagi Teres. Bukan ya. Jika Allah menghendaki tidak akan pernah menang. Sudah dikehendaki tuh. Iya, gitu Bang Andi. Itu nggak akan pernah menang. Mau cara apapun, lu mau selicik apapun nggak akan pernah menang. Lu mau melawan Allah khairul makirin, Allah yang maha membalas tipu daya. Iya, ya, Tuhan lu aja maha tertipu, mau dilawan sama Tuhan yang maha membalas tipu daya. Macem aja. Sebenarnya tuh si Kiamat itu channelnya bikin channel pertama-tama laku, sekarang penontonnya nggak ada, kurang banget, paling berapa yang nonton. Dia kan punya channel YouTube tuh, laku dia. Itu dia. Iyalah. Apalagi tadi langsung closing dia, langsung closing. Kalau bisa yang kurangin aja lah ketemu sama dia biar nggak ngetop lah. Itu Ikhwan tuh dengerin yang Bang Handi bilang gitu. Jadi kalau apa ya namanya itu ini juga sih kita tuh mesti ini Ikhwan, mesti belajar menjawab gitu loh, belajar menjawab gitu. Bertanya tuh gampang bertanya, menjawab itu loh yang mencari ya gitu. mencari data-data Islamofobia itu yang dia pakai. Data-data yang sering dipakai orang-orang yang terafiliasi dengan Syiah. Itu kalau ketemu semua itu ini di sini kumpulan, pasti dari situ aja mainnya kan, nggak ada yang lain kan? Nggak ada lagi yang lain, ini situ-situ aja mainnya. Dari abad ke-8 gini-gini aja Bang Andi. Giliran ditanya apain? Oke, Bang Joma udah sholat Jumat. Aku di sini belum. Saya berdua sama bosku di sini. Siapa Bang Aang? Oke. Itulah Gurunda, laporan dari adindamu ini yang memberikan paku terakhir dari semua paku yang Gurunda tancapkan kepada Kiamat alfabet. Saya diblokir gitu.
hostnya lembut bicara tapi kurang ajar kan. Saya dikeroyok tadi. Tapi yang di mute saya, kan lucu. Habis itu saya dihujat, Baginda dihujat, Allah dihujat. Dibilangnya saya yang menghujat. Kan memang kurang ajar. Habis itu saya diblokir. Saya kejar Sofiatul kan. Tadinya mau masuk ke Komal-Komal. Iya, aku juga itu guru yang cari tuh. Ternyata begitu saya naik, aduh ini ada sasaran empuk si Sofiatul, si Christine ini. Nah, tapi dia selalu melarikan masalah. Kau minta maaf dulu, siapa bilang? Nama saya Christine, ku minta KTP-nya juga. Coba buktikan kalau namamu Sofianto. Gak mau dia menunjukkan KTP-nya. Intinya udah start lama itu artinya sugesti duluan itu. udah terkapar dia. Tidak bisa sombong lagi dia. Intinya semua netizen kita senang sekali ya kepada Dinda Kores. Untuk itulah dibutuhkan memang beliau. Dinda Kores ini sangat dibutuhkan untuk saat-saat sekarang ini. Umat Islam itu membutuhkan satu apologet yang sama seperti Dinda Kores, yang mampu menguasai menguasai data-data yang mereka gunakan, baik data dari internal mereka maupun dari Islam. Kita sangat membutuhkan beliau, sehingga netizen di bawah ya tolong didukung beliau, channel beliau agar diperkuat lagi ya, diperkuat channel beliau. Pada saat beliau live segera kemudian ramaikan channel beliau, si Dinda Kores Slamet Tungtri ya. Anak muda yang begitu luar biasa ya. Saya aja tadi saya ada di Komal Ar-Rasyid, tapi konsentrasi saya itu di channelnya si Kiamat tadi itu. Begitu juga netizen. Kita ada di Komal Ar-Rasyid, ada di Komalnya Ukhti Blokir Permanen, tapi konsentrasi netizen itu adalah di sana. Mereka bahas di bawah. Yes, Rati tengkurap dihantam oleh Bang Kores. Nah, itu artinya umat muslim tidak boleh kemudian menafikan bahwa kita membutuhkan Dinda Kores ini ya. Jadi mohon apapun itu jangan dipersulit beliau. Kalau beliau ada sesuatu kendala agar dimudahkan. Coba betapa banyak generasi Islam di Indonesia ini. Ada berapa jumlah umat Islam di Indonesia ini? Kita cuma punya satu, Kores. Dulu ada namanya Dinda Goldian, tapi beliau sibuk kuliah. Dinda Kores lah satu-satunya ini. Jadi mohon kepada netizen yang ada di Zulkifli M. Abbas dan channel-channel yang lain untuk mendukung adik kita ini. Apapun itu, apapun keluhan beliau, tolong dianulir, tolong diberikan kemudahan gitu. Misalnya dia apa istilahnya ya, minta kemudian data-data, apapun itu ya dimudahkan lah. Selagi kita mampu, kenapa tidak? Terutama ini Bang Joma. Apa tuh? Terutama memanfaatkan logo Lola, ada chat, ada super stiker lah di betul di sana gitu ya. Betul. Dinda Kores ini keluarga baru ya, beliau masih ngekos. Masa sebanyak umat Islam di Indonesia nggak ada yang bisa bantu? Waduh. Iyalah. Masa cuman nggak apa-apa lah. Para apologet aja kita yang saling membantu. Netizen bantu juga ya, utamanya yang ada di Bali, bantulah saudara-saudara kita ini. Satu-satunya yang kita punya loh. Satu-satunya ada sih ya, ada yang mungkin bisa, banyak yang bisa, tapi mereka pasang tarif. Dalam arti kata mereka ini orang-orang yang kemudian tidak terjun ke dunia apologet. Kalaupun terjun di dunia apologet, mereka minta statusnya itu eksklusif. Warna biru. Iya. Hanya sesi-sesi tertentu dia tampil. Kita pun diundang ke sana, kita disuruh bayar. Gimana itu? Ya, kita dapatkan ilmu dari Dinda Kores begitu luar biasa, ya kan? Nah, itu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari kita saling bahu-membahu. Ketika beliau menyuarakan sesuatu, kita dukung. Karena apa yang disuarakan itu bukanlah untuk kepentingan beliau pribadi, enggak. Kalau beliau sibuk bekerja misalnya, sibuk bekerja kantoran, lalu siapa yang mau menghalangi semua orang-orang penghujat ini? Kalau kami
ya yakin aja. Saya nggak bisa gunakan Google itu, nggak bisa Bang Suma, nggak bisa. Mau cari data, cari di sini nggak ngerti saya kan kayak gitu-gitu. Nah, Dinda Kores ini demi umat Islam, bayangkan demi umat Islam beliau rela 24 jam di depan HP. Jadi tidak ada waktu untuk mencari kehidupan seperti layaknya yang lain. Untuk itulah kitalah tugasnya untuk membackup beliau ini, menjaga beliau jangan sampai sakit gitu. Gitulah ya, ini himbauan dari Bang Suma. Apa sih susahnya? Daripada mereka yang cuman bisa ngibul, tampil di komal, tertawa, terbahak-bahak, entah apa-apa. Ya mending orang yang seperti ini. Kita angkat derajat beliau karena beliau adalah orang berilmu. Oke, kita sepakat ya teman-teman ya, sepakat ya. Sepakat ya? Setuju. Ya, kan gitu. Jadi mulai sekarang Dinda Kores saya mohon dengan sangat, ini perintah dari Bang Suma. Dulu kan saya pernah mau diangkat tuh. Berdasarkan hasil musyawarah teman-teman, Bang Suma diangkat sebagai Ketua Apologet Indonesia. Kan gitu. Pernah kan? Ingat kan? Oh iya dong. Waktu itu Kami saya saksi di situ. Nah, waktu itu saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya yakin ya akan muncul panitia-panitia surga yang semakin benci dengan Bang Suma di dunia sosial ini, di media sosial. Oleh karena itulah kemudian ya melalui ini orang yang dituakan, saya pinta kepada Dinda Kores untuk di channelnya itu mohon disertakan nomor rekening bagi yang mendukung misi Apologet. Mohon untuk memberikan dukungannya lewat rekening ini. Saya yang perintahkan, Bang Suma yang memerintahkan itu. Jadi kalau teman-teman ada sedikit rezeki, apa sih susahnya? Ya apa susahnya? Coba di Indonesia ini Bung, kita berapa juta orang Islam? 10.000 aja satu orang. Masya Allah. Ya beliau luar biasa. Dia adik saya, pernah ku ajak ke Makassar, beliau tidak mau. Beliau lebih senang berjuang individual. Oleh karena itulah kemudian saya menghimbau Dinda Kores, tolong sertakan di YouTube-nya, di channelnya itu nomor rekeningnya. Ini perintah dari Bang Suma. Kalau perlu berdasarkan instruksi dari Bang Suma, saya diminta untuk menyertakan nomor rekening setiap live. Gak apa-apa. Gak masalah. Ya Allah, Gerunda. Gak masalah. Gak apa-apa, saya dukung. Sekarang gini. Sekarang begini. Dinda Kores berdebat, tapi perutnya lapar. Mau merokok nggak ada. Habis debat berjam-jam, balik ke belakang nggak ada apa-apa. Karena belum nggak kerja. Punya anak, punya istri juga yang nggak kerja kan. Belum lagi tuh, masih kurang banyak Pak. Masih kurang banyak Pak. Habis bulan mau bayar kos. Iya. Mau bayar kos, mau bayar kontrakan, mau beli pulsa, beli ini semua. Dia mau kemana coba? Ya jadi mohon ya kepada teman-teman yang ada di bawah untuk mendengarkan himbauan ini. Kita membutuhkan beliau. Ya, beliau ada di Bali, ya. Beliau ada di Bali. Kita istrinya beliau itu banyak melamar pekerjaan. Banyak juga yang buka untuk istrinya, tapi harus buka jilbab. Nah ini nggak boleh. Oleh Dinda Kores tidak membolehkan istrinya buka aurat. Banyak yang mau terima dia dikarenakan karena memang beliau punya keterampilan ya, basicnya luar biasa memang. Tapi karena beliau tidak mau buka jilbab, ya terpaksa nggak diizinin. Gitu loh. Lalu siapa yang bisa membantu? Kita mengharapkan dari agama lain, tidak mungkin. Nah, beliau ini bukan konten lucu-lucuan, bukan konten sepak bola, bukan konten lawakan. Ini tentang data-data tentang Islam dan agama orang yang selalu menghujat Islam. Anda lihat kan bagaimana Supiantul, Anda lihat bagaimana Kiamat, bagaimana mereka si Herdi menghujat Islam dengan data-data yang mereka punya. Nah, kita punya aset. Dinda Kores ini satu-satunya. Kenapa kita tidak saling bantu satu sama lain? Kenapa? 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 Hanya mau tepuk tangan aja gitu. Tepuk tangan Anda tidak pikirkan setelah Dinda Kores memberikan materi-materi kayak gitu, beliau haus, beliau lapar, beliau juga memikirkan hidupnya. Habis itu kita apa? Makan enak, tidur enak. Habis itu kita tunggu kapan lagi Kores ya. Hanya itu yang kita bisa. Gak bisa sama sekali nolong sedikit pun. Nah untuk itu saya yakin sekali umat Islam itu pasti mau. Pasti mau.
meskipun seikhlasnya. Mulai hari ini saya minta kepada Dinda Kores agar channel YouTube-nya itu disertakan nomor rekening bagi yang mendukung misi dakwah apologet Bang Suma dan kawan-kawan. Silakan transfer seikhlasnya sebagai dukungan terhadap gerakan-gerakan meng-cancel atau memblokir atau membentengi akidah umat Islam dari penghujat-penghujat Islam. Nama channelnya apa, Dek? Waduh, nama channelnya susah. Ini Ikhwan yang bener-bener lihat ngikutin Kores itu ya. Triun Slayer Command Center, pusat komando pembantaian berhala-berhala yang ada 3 itu arti Indonesia. Triun Command Center, betul. Ya, tolong ya di subscribe. Slayer Command Center. Iya. Wah, itu udah ada subscriber tuh. Tahu dia. Oke, saya kira semua sepakat agar apa yang instruksikan pada subuh hari ini untuk kemudian dia realisasikan. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Kita tidak jadi jatuh miskin. Kita tidak jadi nggak ganteng lagi. Insya Allah apa yang saudara-saudara berikan untuk teman-teman apologet itu akan menjadi amal ibadah. Ingat, ketika orang di alam kubur, begitu masuk ke dalam kubur, dia minta kepada Allah untuk kembali. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia meskipun cuma sedetik, ya Allah. Apa alasannya? Kenapa dia kembali? Apakah ingin ke haji? Tidak. Ingin sholat? Enggak. Ingin puasa? Enggak. Lalu apa? Dia ingin kembali untuk membelanjakan semua harta yang dia tinggalkan. Apapun itu, semuanya dia ingin habiskan. Kenapa? Ternyata di kubur itu yang menjadi cahaya adalah amal infak. Amal sedekahnya menjadi penerang dalam alam kubur yang begitu gelap gulita. Penerang itu adalah sedekah. Karena dia menginginkan alam kuburnya itu terang benderang, penuh dengan kenikmatan. Dia ingin kembali ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Bukan untuk memeluk anakku, bukan untuk memeluk istriku, bukan. Bukan untuk berhaji, tidak. Aku ingin berinfak, aku ingin membelanjakan semua harta yang kutinggalkan. Mobil, rumah, sepatu, celana, ingin kuimpakkan semuanya. Tapi apa kata Allah? Kan dulu sudah pernah diingatkan oleh Bang Suma. Sudah ada nomor rekeningnya, Dinda Kores. Masa susah kali sih? Cuman 10 rupiah. Masa susah? Giliran mati baru mau bersedekah. Apalagi hartamu ditinggal, dipakai binimu kawin sama laki-laki lain. Udah selesai. Oke, saya kira begitu, kita sepakat ya teman-teman. Karena ini bukan main-main. Kalau Dinda Kores ini kaleng-kaleng, saya tidak akan mungkin mendukung. Baru kali ininya aku mendukung. Menghimbau. Ya. Karena saya kenal beliau, luar dalam gue kenal. Tinggal tinggal saya tidak cebokin aja anak ini. Yang lainnya udah gue dong. Jangan gue dong, gue kan Betawi. Tinggal cebokin aja yang belum. Tanya sama dia. Yang lainnya udah semuanya. Nah, percayalah itu. Ya. Jadi itu dari saya, dengan Bang Handi dan teman-teman yang sini. Terima kasih banyak. Saya yakin umat Islam itu adalah umat yang memegang teguh persatuan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una wa ulaika humul muflihun. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Itu perintah Allah. Berpegang teguhlah kepada Islam. Jangan bercerai-berai. Saling menguatkan. Saya kira begitu ya, saudara. Dan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian ada nomor HP saya di channel saya. 3 bulan kemudian Anda tolong Bang Zuma, setelah saya begini berinfak ke teman-teman apologet ke Bang Kores, ternyata setelah itu penyakit saya sembuh. Saya tidak lagi sesak napas. Saya punya masalah di kantor tuntas. Anak-anak saya selesai. Saya punya rezeki ada-ada saja. Pasti Anda chat seperti itu. Tengok aja nanti. Atau sebaliknya, Bang, kenapa setelah saya berimpak saya semakin miskin? Coba kita buktikan 3 bulan ke depan. Oke ya, gitu ya. Teman-teman, saya kira cukup untuk sementara. Terima kasih Dinda Kores, Bang Handi dan semua yang ada di sini. Silakan Bang Handi. Aku dikit ya. Adinda Kores ini masih muda,
potensial sekali untuk kita dukung ya. Kalau saya pribadi banyak Bang Kores keilmuannya mumpuni gitu ya. Untuk itu ya berilah dia keleluasaan. Artinya apa ya, tentu nggak bisa di dunia nyata dalam bergerak. Cuma setuju, mari kita bersinergi bahwa dukunglah tonton trio